Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan makan ing dalam kawitane diutus. Sholli ku salat kena sira kabeh ing rakaat lunta ing dalam wektu esuk. Wa rakaatane lan rakaat limasa ing dalam wektu sore. Wa fi hadis Ismail jinni sama ikilan iku tetep ing dalam hadis oleh ngrungokno jin Al-Qur'an ing Qur'an. Udah dawuh annahum sami'u. Satune para jin sami'u krungu sapa jin ing Qur'an. Sami'u padha krungu sapa jin ing Kanjeng Nabi. Ya karo ingkang maca sapa Nabi ing Qur'an sifat minaslah ing dalem batinah. Wa hadits Nabi sallallahu alaihi Nabi lailan ing dalem. Nabi ing tengah-tengah kurma salat lailan. Wa garulan dadi pertelo anna tilka salat itu salat tahajud salat tahajud. Wa kana ana dari kamu kono salat tahajud iku sanata isra asrata ing dalam tahun 11 minal maqati sangking tahun Kanjeng Nabi. Indah kasirin menurut wong akeh min ahli syiari atau min ahli syairi sangking wong sing ahli sejarah. Pada pemilih sopal harap bila annal sholat iku kanat ana apa sholat makruhatan dan berdokno rakaat ini berrotat yaitu rakaat yang dalam waktu esok rakaat ini dengan rakaat tasyi yang dalam waktu sore. Wazakarola nyebut sebuah Syafi'i Imam Syafi'an bagi ahli ilmi sains sebagian ahli ilm ana sholat al-laili satu sholat ini iku kanat ana apa sholatul laili makruhatan dan berdokno. Semanu sifat mengkono dinasa apa sholatul laili dikauli ta'ala faqra'u ma tayassara min. Pakok omong komaca sira kabeh mak ing perkara tasaro kang dadi gampang apa mung sangge Quran. Pasara mung dadi apa al-fardu berbitu kiamat bagi dhewe iku ngadeg sebagian iki. Semanus mongko nuli dinasa apa dari kamu kono kabeh selawat khamsi lan salat lima. Wazabalan berpendapat sapa jamaah terus kelompok ilmu ilan nabi mari sak temen kanjeng Nabi lam yakun. Ila anahu maring sak temne kelakuan ila anahu ila nasana iku lam yakun ora ana iku qoblal isra salat mafruḍatun kang terdono ilama kecuali perkara kana kang ana posane ngene waqat niku alam urusan salat di salatil laili ngguri tahdid lan tanpa batasan asujud di qiraatul Quran ya tawono periode wong diwajibno sujud ketika maca Quran karena ana sujud enten kan malih masyru'an den syariatno qoblal hijrati istimil wal alam nono te perkara takut damel disi apa maiku kulo bener iku tais kabeh mau tadrib niku latihan wa tadrijun lan nyithik tadrib sithik proses ila ijabi shalawati mari majuna berapa salat al-khamsi kali kataku mongkono ba salat nal ahkami sing berapa hukum alat ikang nazalat kang tumurun ahkam oleh turun tadrijan hal sithik Pakat salat hali teman-teman dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha inna sholawati khamsa. Inna sholawati hatan wa sholawat al-khamsa kang 5 ukuri dan berdoa wa sholawat rakaat ini. Sumajita ngono di den tambah napa fi sholatil hadar ing dalem salat ke omah wa ukirat lan den tetep napa salat safari salat. Mesti tetep loro. Wa in khala fasna tentang ha ing dawuh Aisyah sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fardhu sholawatil khamsi. Itafaqus sepakat sapa ulama ala anna fardhu sholawatil khamsi kana ana apa fardhu lailatul isra ana begini isra wal ashahu fi annahu anal isra kana ana apa isra qabla hijrah sebelum hijrah di sanate ning lawan setahun wa hakalan kita sadru hadin al isma alaihi ala anna fardhu sholawat lailatul isra Buridatin fardhu ana apa salat awalan khamsin semua hat mongkon dikir ringan apa khamsin fasarat khamsan kama tadi juga lewat isirahu ini fi hadis Isra dan hadis Isra. Wa amma qaulu usulin anapun dipedapati para ahli usul fikih innan nas saat temene nasah iku layak ora tumiba nasah qoblat tabligh sering disampaikan oleh qoblat tabligh mungkin disampaikan oleh umat maring umat. Kalau ada teori nasah itu pasti setelah disampaikan ke umat iku fahadil Isra. Mongko di hadis tentang Isra iku ya rudu nolak apa hadis Isra lu ing teori ananas salah ya kau keberatan. Jadi kawan sholat saya terus disampaikan oleh umat tapi tidak sampai pengira. Wafil hikamilan ikut tetap dalam kitab hikam alato iya hikam bursa atau iya. Ya hikam yang terkenal kan karangan Ibnu Athaillah asakan dari. Kutu anu dawuh ngene alima do fakal atau duk fakasam fakol lala ada. Alima pirsa sapa wa ta'ala do fakal atau duk fakasami ing apesira fakol lala. Mongko nyithikna sapa wa ta'ala ada ing jumlah wilangane salat.
Wa alimalan pirsa sapa Allah taala ikhtiaja ka ing butuh sira fakat taro mongko ngakeh-ngakehno sapa Allah amdadah ing peparing-peparinge salat utawa ing nikmat-nikmat salat. Wa alam lan ngerti sira anna ahsana rabitatin satene api-api hubungan jamaat kang ngumpulna para rabita. Anna ahsana rabitatin satene api-api hubungan atau pertalian. Jamaat ingkang ngumpulna para rabita al-muslimina ing pira-pira Islam wa allafat lan iso nutupno iku gawe nyaman apa rabita aku lupa ing atine al-muslimin. Wa wahadat lan iso menyatukan apa rabita wijhatahu ing arai al-muslimin. Anna ahsana rabitatin hiya ya ahsan rabita as-salatu salat. Bisa bagi makan sebagai perkara sunnah kang den sunat tausiah ing dalam salat minat bisa bagi laman sebagai perkara sunnah kang den sunat napa ma fiha bi salat minat istima'i sembra perkumpulan al yaumi kang khusus harian iku khamsa marrat den kelan 5 ambal semal usbu'i mongko nili mingguan iku maknane yaumul jumat summa marratain mongko nili pendido fi sanah hadil ikeni krana riyaya loro wa huwa akbaru minal usbu wa utawi ijtima' Fisana iku akbaru luwih gedhe menal usbu tinimbang ijtima mingguan alladikang wa kang te ijtima usbu'i iku akbaru luwih gedhe menal yaumi tinimbang ijtima harian. Idati karana teka fi ing dalem ijtima sapa kuluman sekabehane wong kara kang ana sapa man koriban parek menal baladi sanggang daerah. Sumal ijtima akbar mungkune ana ijtima kang akbar fi Arafah ing dalem Arafah wa minalan wa Musdalifah lan Musdalifah. Allah dikang yasmau kang ngumpul nopo istima atrofal alam ing pojok-pojok dunya al-islami kang basa Islam. Kabeh dil istimaati mongko kelawan ikhlas pira-pira pertemuan amkana mungkin di Rasul ketika Nabi wa tahdibuhum apa didik utawa bersihno mereka. Wa bastu afkarihim lan nyebar pikirane mereka. Wa jam'uhum lan ngumpulno mereka linah doten krana gerakan wahidatin kang siji. Karo julen kau jeneng ngelana wafidin kan siji iskanu nalikane ana sapa raja ya ta'arafuna saling kenal sapa raja. Hatta solusi kau jadi sapa ngakeh ka abnai ailatin kaya dene anake satu keluarga ailah keluarga wafidatin kan siji. Ya hasu ingkang krasa sapa kul wahidin saben-saben suci mungkin sange wake bima kelan perkara ahassa kang krasa bi iklan masuk ala karo sing wakul wahidin di saben-saben suci minum saya mengakeu karena ada sopuk wahid ya tafakut iku golek-golek sopuk wahid ahwala bagiat ikhwan ini yang keadaan konco-koncone kul wahid waya alamu lan ngerti sopuk wahid maing perkara ing dalam kang ana sanjing ngakeh ma tamrini semertane nglatih tamrin mana ning nglatih ana cara dhewe ana mana ikhtibar nama tamrin ma tamrini semertane nguji wong akeh to ngulinakno wong akeh alama badi dine ngatasi pokok-pokok agama. Walau la sholatu momorano te sholat iku mahalat tektina ora iso ilang tektina ora iso dadi ilang misange wong Islam boga koyal wasaniyati apa sisa-sisa keberhalaan apa bakoyal wasaniyati sisa-sisa keberhalaan allati kang kana kang ana pelati afsad dadi ngrusak pelati afkaruhum ing pira-pira pikirane wong akeh hadza utawi iki ziyadatun itu jadi tambahan amal yang berkorban di sholat yang dalam sholat minas syukri saking nyukurillahi maring Allah ta'ala ala ni'amih yang atas nikmat-nikmat Allah wa tadallu lilan ngerasa ino rasa di PDP benedahi ono yang resane Allah wa munajat ihlan munajat yang Allah kula yaumin yang saben-saben dina munajat khamsamaroten yang 5 ambalan wastihdoril yaumil akhiri lan bayangno terjadi dina akhir wa ahwalihi lan praharane yaumil akhir wasu'ali lan soban ditakoi anin nakir barang sing sepele wal kitmir lan barang sing sithik banget misamire nakir kitmir barang sing banget sithik bena ila yo nang kersane Allah kula yo men saben-saben dina kita munajat sab'ata asyrota ing 17 apane marrotan kawitane utawa ambalane fi qiraatil Fatihah ing dalam maca Fatihah. Waman tisapane wong kana ana sapa man ya malu nglakoni sapa man hadza iki la syakka mongko mesti antang sak temne maniku yan zajiru iku iso mendo sapa man iso berhenti sapa man anil maasi misang boro-boro wong dosa anil maasi misang boro-boro dosa kal fujuri kaya dene pelaturan wa zauri lan penipuan wa qulil fawahishi lan saben barang sing elek tapi salati mongko kelawan salat tarot dadi kadidik
Fabi sholati mongko kelan sholat taruh ketika didik. Sang kata murabbi tarbiyah fihim ing dalam wong Islam kabeh apa al malakatu pira-pira watak an-nafsaniyah tukang bangsa jiwa atau ibadu kang bagus. Wa tahadzabat lan dadi bersih. Wa tahadzabat lan dadi bersih wa al pira-pira perilaku wal akhlaqu lan pira-pira akhlak al karimatu kang apik utawa kang terhormat. Wa ilahi lan maring iki bukti nak sholat itu dari ana tarbiyatul malakat bisiru paring isyarah qaulu ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata satune sholat tanha iku iso nglereni apa sholat. Iso mendakno iso nglereni apa sholat anil fahsya sing perilaku fahsya sing jorok-jorok sing elek-elek wal munkar lan barang munkar. Bahada mengkotawi iki min aujuhi tina il Qur'an iki setengah saking pira-pira sisi oleh tenanan Qur'an diambiha kan perintahna sholat. Watan wi ilwasiyatilan mernakno menvariasikan bira-bira wasiat wal awamirilan bira-bira perintah fi sya'niha ing dalam tinggal sholat hatta kana singgo napa sholat iku awala masyru'in iku kawitane barang sing disyariatno wa akadahu lan kukuh-kukuhe masyru' kukuh tu sholat atau yauqo tu sholat saat itu sapa Jibril alaihi salatu wassalam fil yaumil mawali ing dalam dina al mawali yautal isra' fil yaumi ing dalam dino al-muwali kang nututi, maksudnya fil yaumi ing dalam dino al-muwali kang berikutnya. Jadi bengi Isra Mi'raj rino langsung bilang Jibril al-muwali. Jadi hari sing muwali dino sing dampingi dino Isra. Jadi kamane cara Isra malam Rebo ya, Rebo esuk itu hari Jibril lewat Isra. Pas sholat mongko sholat sapa Jibril bin Nabi lan kanjeng Nabi salat az-zuhur ing salat zuhur di awali waktu ing dalam kawitan waktu. Sumasolam konili sumajam konili teko sapa Jibril fasolah sholat al-asri kadalik fi awal waktu ila akhir sholawat. Jadi pelatihan pertama semuanya awal waktu ya. Pelatihan pertama semuanya awal waktu. Sumajam konili teko sapa Jibril fi yaumisani ing dalam hari kedua. Fasolah mongko sholat sapa Jibril di Nabi az-zuhur ing dalam waktu az-zuhur ing sholat zuhur fi akhir waktu ing dalam akhir waktune sholat al-mukhtar kang cek kena. Itu dipilih sing cek kena. Semua bagi atas sholawat mongko nulis karine sholawat. Waqala lagu ma bainahuma waktu. Mau te perkara bainahuma kang antarané waktu awal lan waktu akhir waktu niku waktune sholat. Jadi boleh mulang praktis. Jadi hari pelatihan hari pertama semuanya awal waktu, pelatihan hari kedua semuanya akhir waktu, ya, semuanya akhir waktu. Jadi kemana latihan pertama aja Nabi zuhur ya misalnya jam 5 menit. Terus hari kedua dilatih jam 2:30 lah, paham gitu. Nah, Jibril komentar mabena guma waktu. Wah hadis sudah hadis sufi Tirmidzi engkang Tirmidzi wa Dawud Tabari. Pabayan waktiha mongko ten terangno wektune salat ku kana ana pabayan kemukorinan barengi li fardiyah ira mare keperdunan salat. Wa awqatu hati pro-pro wektune salat mujmalatun diterangno secara global. Secara global ijmal di Quran dan Quran qala ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fa subhanallahi mongko muji sira kabeh ing Allah kelawan pujian hina tumsuna. Nalikane wektu sore-sore sira kabeh wa hina tusbihun nalikane wektu esuk. Jadi apa esuk sampai zuhur jenenge wektu esuk terus sore sampai entek bengi itu jenenge wektu apa sore atau subuh. Lawalahu lan iku berhak kedhe Allah alhamdulillah dipuji bisa mawati ing boro-boro langit wal ardi wa asyan ing wektu sore wa qina tudirun nalikane wektu zuhur. Al-hustu wal wudu wa izalatun najas. Utai ibam terangno pentingnya adus wudu lan ngilangi najis. Naqala Ibnu Abdul Bar ittifaqo ahli syairi ing kesepakatane ahli sejarah. Ala ana husral janabati sak temne mandi adus jinabah ukuri boten fardhono wudu jinabah ala nabi. Wa khalid nabi di Makkah tahun yang Makkah lama berikut suasana dan berdoa pas sholat sholat. Wa yuqawilan watno dalika al ayat al makkiyah wa yuqawilan watno dalika ing mengkono teori dalika bi anna husral janabah ukurido ala nabi al makkiyah itu ko ayat-ayat makkiyah apa al ayat al makkiyah itu kan bahasa makkiyah. Rupane jago layana suhu illal mutahharin. Ora ya kena ing Quran sapa illal mutahharin. Wa qisatu Islami Umaran cerita Islam Umar radhiyallahu anhu itmana adu nalikane nyegahu ing Umar sapa uktuhu dulur wedok Umar mimas disifati sange demek Quran illa ba'da alif tasala kecuali aku hadis sapa Umar rawan watno ing hadis kisah sapa bin Sa'id bin Tabaqat wal Bazar bin
Wastadalla lan dalil dia kan hadil kisah sapa Ibnu Arabi. Wa ya hadil kisah sabitatun tetap inta ashabi sairi atau siar sami ana siar ke jama'i sirah. Menurut pendapat-pendapatnya wong sing ahli siratun nabi. Walakot kana lan teman-teman ana apa husul janabati apa adus jinabat. Ana itu ma'rufan itu dikenal. Indal Arab mungge wong Arab. Jadi sebelumnya nabi dadi nabi wong Arab terus duwe adat adus apa junub min baqaya syariat Ibrahim. Sanging sisa-sisa anjuran ke syariat Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Wa amal wudu ana pun teguh faqala ibnu Abdul Jalil saat menaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi qatu ila wudu kecuali kan wudu. Qala wa hada taiki kuma perkara lae jalu kang ora mai perkara lae jalu kang ora bodho. Bu ing sebuah aliman wong alim. Ini sesuatu yang siapapun ndak bodho mesti anggere wong ya tahu. Wajah zamalan natarna sapa Ibnu Hasim di anal wudu aklan saat wudu lam yusra dalam yusra ora tin syariat atau wudu ila di Madinah kecuali ing dalam Madinah li ana qala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa iyyakum dal marafiq yamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardu ala safarin aw ja'atum minkum la ghaidi aw lamastum nisa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum. Ada yang mengatakan wudu itu diperdokno fil Madinah. Mergo akeh ayat iki ayatun madaniyah. Iku kabeh ayat madaniyah bila iskalin kelan tambah iskal di ceritaya mumi kelana nyebut ayamu yang dalam ayat. Warub jalan tentang apa alaihi hada ra'i juga di hadis. Kelan sebagian beberapa hadis dikira kang disebut yang dalam hadis apa wudu kembali berarti hijrah. Untuk mengalami sirah hadiah ini bila hadis sifat kibari dalam kitab Fathul Bari. Baca zamalan termasuk Ibnu Jam al-Maliki dan al-wudu akan tak terwudu qabla hijrah sebelum hijrah karena teman-teman ana wudu. Walakin al-kabina utai wudu manhubun fil sunnah faqat halid bakok. Wa ta utawi iki kal jami kok dene ngumpulno final kala ini antarane pendapat. Wa amma izalatun najasati ana pun te ngilangi najis an sobi musallin sange pakaian wong sing salat badan hilang badane musolli wa makani hilang panggonan musolli. Iku fa'idharu mongko bertira ana usatene kabeh ana apa kabeh kewajiban wajib qoblal hijrah. Jadi izalatun najasah sesuatu yang wajib bahkan qoblal hijrah wa asbuhu qaulu ta'ala wa qiyaka fatahhir. Lan ing bagian sira fatahhir mongko nyucikna sira iku jelas periode Makkiyah wong surat kedua setelah nama Iqra. Wa ya halu tawi surat wa iya wa qiyaka fatahhir Makkiyatun Makkiyah. Tapi sofyan ayat berarti kasih saltu aga salamah ayat Qur'ani unzila utai dini Quran unzila den turun apa Quran kok sedurunge iki kabeh qol ya ayyuhal mudaththir. Wa bi dalilan lan dalil kang sak temene kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam wa doa alaihi mustahzi. Wa doa iku ngletakno alaihi ngatasé Nabi sapa al mustahziun pira-pira sing tukang ngenyek Nabi ngletakno salah jazurin ing kotorane kewan. Kotorane unta atau kotorane kewan wa halite Nabi yusolli. Iku salat sapa Nabi di Masjidil Haram ana ing Masjid Haram. Kabeh dia mongko tetep sapa Nabi dimakani lawan panggonane Nabi hatta jal sing teko sapa Fatimah radhiyallahu anha wa azalan lan ngilangi sapa Fatimah bu ing ikilah salah jasurin anu sange Nabi. La wa dalika temungkono-mungkono kabeh masa ing perkara ya dulu kang nunjukno apa ma ala ana wujub izalatin najasatu. Saat temene wajib ngilangi najis ku kana ana apa izalah iku min awalima. Kana iku ana apa wujub izalah iku min awalima iku sang kawitane perkara suri akan syariat apa min ahkamil fikih sing berapa ketentuan fikih. Salatul Jumat. Furidatun fardhu wal ijtima'u kumpul-kumpul di salat Jumat maring salat Jumat qabla hijrah. Wa dzalika anal muslimina satune pro-pro Islam lama duyi ka ali. Sumangsane dijeru utawa lama doya kok. Sumangsane napa nggih? Nerok. Lama doya kok sumangsane batesi. Lama doya kok sumangsane batesi yang sangat terbatas alaihim alal muslimin. Sapa sing batesi kufar Quraisy kafir-kafir Quraisy di Makkah. Wa qayyadallah lan maringi sapa Allah al ansor yang ansor kaya dewe maringi sing mengikat li ikhrazi fadilati bai atayil aqobah maring jogo keutamaan biat turune aqobah ini ku biat aqobah ulang biat aqobah sanya li ikhrazi fadilati bai atayil aqobah krana jogo keutamaane biat turune aqobah. Jadi biat ulang itu sahabat ansor wong 70
Bila Saniyah itu pun hampir 300. Bila Saniyah itu pun wani jamin Nabi kan walau pergi Medina. Amara mongko perintah sapa Nabi kanjeng Nabi ashab ing berapa sahabat Nabi di hijrah lan hijrah tiga anak halil terus menerus halil langsung numpul langsung pakana mongko ana sapa awaluman kawitane wong hajaro kang hijrah sapa man awaluman hajaro sing diutus Nabi Mus'ab bin Umair li alima supaya mulang sapa Mus'ab alan sora ing pira-pira ansor mulang Al-Qur'an ing Qur'an wadina babakan aku wadina lan babakan aku wa ba'da wusuli lan sause tumekane Mus'ab istadzana jal izin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat wa ba'da wusuli lan sause tumekane Mus'ab ning Madinah istadzana jal izin sapa Mus'ab Nabi Allah jal izin di salat Jumat ing dalem gawe salat Jumat fa adina monggo ngene sapa Nabi ing Mus'ab wa aqama halan jumeneng sapa Mus'ab ha ing salat Jumat di Madinah di Madinah Al-Munawwarah kang munawwarah kang tembak kena qabla hijratin Nabi sebelum hijrah Nabi ilaha maring Madinah. Wa alaihi dadi acara teorine kitab niki Mus'ab bin Umar itu nglakoni Jumat sebelum hijrah kanjeng. Wa alaihi wa ala hadzal ra'i fala ghurabata mongkorana ana tumujud fi qauli Abi dalam pendapat Abi Hamid ahli seperti al-Isyrani ini. Inna hadza tamana salatu Jum'ah yusriba dan berdoa salatu Jum'ah maka ta'ana ana yang amma qaulu ta'ala anapun dawe wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a fas'au mongko tumbandang sira kabeh ila dzikrillahi maring eling Allah wa dzarul lan ninggal sira kabeh al-bai'a dagang bahaya mongko hadil ayat madaniyatun iku bangsa madaniyah nazalat umrono badil ayat ba'da fardiyati asal sedhen fardhono Jum'ah dikasiren lan ajan atau litansi si krono ngenas latar kimbai ngatasi ninggal dagangan waktanya waktal Jum'ah wali ta'ki bima lan krono ngukuhno perkara wali ta'ki bima lan krono ngukuhno perkara asbasat kang wis netepno ing ma apa sunnatu hadis Al-Qur'an lan Qur'an watas niyatil yaumi lan krono dinano dinano Jumatan ing Jumat dadi wali ta'ki bima asbatat sunnah watas niyatil yaumi walitas niyatil yaumi darani Jumatan ing Jumat ila dijawono ngeten watas niyatul yaumi utawi jenakno dina dijenakno Jumatan ila Islamiyah utawi jeneng iku Islamiyah wakila sama jenakno ku ing hadal yaum biasa Jumat sapa kabeh pae dijayati dan zaman ini al-khutbah sanatil ulam nali hijrati ba'da wusuli alaihi salatu wassalam khutbah sapa nabi ala khutbah kana kang ana khutbah fil Islam tajid mesti sirona sowa ing asal khutbah ing samu arifis syariri ana ing ahli tarikh-tarikhe wong sing membidangi siratun nabi ilatin jawono bil masjidin nabawi peristiwa awal khutbah itu di Masjidin Nabawi di awal bina'i maring periode awal bangunan Masjidin Nabawi wakila dibuka ana ing masjid buka wa min dalikal hini lan saking mengkono-mengkono masa syariat dan syariat nopo al-khutbah beberapa khutbah di Islam dalam Islam al-adhan bisana tilula ibn syariat dan syariat nopo al-adhanu adhan di sholawatul khamsiri wa sholat ini wa dalika mengkono-mengkono kabeh annahu sak temne wong akeh iku kan ana sapa ngake ya tahayyanuna iku goleki wektu sapa wong kata dinen ya tahayyanuna iku goleki wektu sapa ngake waktu salat ing dalam wektu salat fastamiuna mongko kumpul-kumpul sapa ngake kalam maka suruh mongko semangsane akeh sapa ngake syawar mongko jaluk rembukan sapa Nabi kanjeng Nabi jaluk rembukan ashabu ing groko sahabat Nabi ketika mereka menunggu waktu salat lalu untuk mengumumkan mereka pakai apa Fima ing dalam perkara itakodu kang den ala pukmal ilami krana ngekeki weruh didukul waktu krana manjing wektu. Inti waktu krana te wektu min anfasi mau sange baguse perkara hafadu kang den kersa paling ing atase ma. Fasara mongko gawe isyarat sapa ing sebagian sahabat sisi khodin nakuti lan gawe kentong kan nasara karo nasrani. Wa ba'dhum lan sebagian sahabat isyarat dibuji lan gawe trompet kali Yahudi karo Yahudi. Ewa ba'duhum ewa asyara ba'duhum bi'ikotinar kelan ngurupno geni. Jadi ketika dijak rembukan dengan apa memaklumatkan waktu sholat ada yang usul kentong, ada yang usul trompet, ada yang usul menyalakan api. Falam ya tadi mongko rari go sapa nabi. Maksudnya orang menyetujui sapa nabi yang
Falam yartadi mongko ora nyetujui ngene. Falam yartadi mongko ora rido, ora nyetujui seane perkara mindalika sangge mongko-mongko kabeh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a mongko ningali nipil. Fara'a mongko bermimpi sapa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi al-Khazraji mimpi rajulan ing rongkong lanang fil manami ing dalam turu dalla kang nunjukna sapa rajul ing ikilah Abdullah bin Zaid alal adzani ing atase adzan wal iqamati lan qomat. Pakoso mongko nyeritakno sapa Abdullah ru'yahu ing mimpi Abdullah ala Rasulillah. Faqala mudhaw sapa Nabi innaha la ru'ya haqqin. Innaha satamne ikilah ru'ya la ru'ya haqqin iktine impinan sing bener. Yaktine mimpi sing bener. Fa amara mongko ngutus sapa Nabi Bilal lan ing Bilal ayyasfa'a ento gawe genep-genep sapa Bilal ala dana ing azan mesti kalimate loro-loro wa yutira lan gawe ijen sitok sapa Bilal gawe ijen al-qamata ing qomat kan hayala shalah hayalal halal sitok waro alan yonipi sapa Umar radhiyallahu anhu misla ru'ya Abdullah persis kaya intine Abdullah bin Zaid dan berlaman annikah Bisanatil ula itu syuriat dan saya nopo ahkam untuk ketentuan dan nikah sang nikah kasodaki kau ini mas kawin wal matilan resepsi. Itulah nalgani Jawa Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf lama tazawwaj dan masa nikah sama Abdurrahman bin Auf kam suktalah. Kami kupiro sukta ngekei sirolah maring marah sang kata sakol masa ngirim sakol giring mana mbok kirimi duit biro bujumu ketika kawin mesti mahal biro kol nawarkan muda. Nawatan sawiji mindapin cara yen ukuran sawiji gandum atau sawiji apa mindapin saking emas pakola lalu mongko dawuh sapa Nabi lahu Abdurrahman bin Auf auli gawe wali masira walau disaking santan nemblewo disukok kawis wa hadil kisah tutai kelas cerita kanat ana apa hadil kisah wi awali hijrati maring kawitan hijrah fabiya hadil kisah asodaku te ana keterangan mas kawin wa su'alu lan takok angqadrihi saking kadar sodak wa aqadu lan padha njupuk sapa ulama mingkot dinawat saking kadar status nawat apa ana satu nawat rubu dinare seperempate dinar yaitu mawon kowe sak dinar 4,25 gram 4,25 gram berarti nak rubu dinar ya sekitar 1,2 gram sekitar 1,2 gram atau 1,4 gram ada tak gram ini 500.000 berarti ya sekitar 700.000 kan tak gram ini kan sekarang 500 sekitar ya 700-800 ala niza ini ngatasi pertentangan tidak dikasih siapa kadar itu akal wujud apa kodul wujud apa akal lumayan judul baru kalau ta'ala wa akul nisa sodukoti nanisa wa atulannya di asyara kabe anisa yang jawito sodukoti nak imas kawan nisa buat kena oleh kelihatan halnya peparing maksudnya sing kecelok peparing maksudnya ono terhormati ini peparing ono niat penghormatan jadi nak terlalu sepele itu orang ikhlas kan gak mungkin misalnya kita kue sawan tamplek misalnya suan kiai salam tamplek 5.000 itu pasti tidak ikhlas kalau ngekei wong larat jagung sitok kan tidak ikhlas jadi nikah itu yang kecelok ono pantes ono pantes wafil hadis silan itu tengok hadis masyri atau walimati utawi disari'an walimah waktu hadis teman-teman kita katakan sopa wa ada tazawjat jumlah yang bisa dikawin panggil atau balakum minan nisa imas dawasulah sarufah pamana aku mau kenyegah sopa wa ta'ala guna wong akeh mimakan sangking ono sopa wong akeh alihi ngatasi iki melajiata sangking tambah ala arba'in ngatasi bakal jadi setelah diumumkan Allah bahwa maksimal 4 artinya pelarangan lebih dari 4 yang zaman jahiliyah biasa orang punya istri di atas 4 tapi setelah ada ayat itu maka ada pembatasan maksimal 4 wana jalan dan tumurun apa ahkamun kira-kira hukum ukro ingkang liya tata ala kang hubungan apa ahkam binikah iklan nikah wa tolak ilang tolak waniza izo jeni lang tukarane zaud lang zaujah wadiri dari kalan liyane mukon-mukon kabeh dia koten dan berapa waktu mustalifatin yang gitu-gitu ya tulu ingkang jadi panjang apa isiksa uga ngitung ikilah kabeh waktu dari kau tiskabene mukon-mukon kabeh tandimun iku ngerapekno li aiki maring kehidupan watakwinun lan jogo manane mewujudkan jogo lil ailat maring berapa keluarga watak sison lan gawe dasar laha maring ikilah ailat kabeh alal mabadi ing atase berapa dasar al-islamiyah kang bangsa Islam wakot akor
lan teman-teman ikrar waqat aqarrat lan teman-teman ikrar ngakui apa syariat al-islamiyah kang basa Islam ngakoni uqudal angkihati ing akad-akad nikah allati kang kanat kang ana apa ukut ana iku qabla Islami sebelum Islam. Jadi syariat Islam datang itu dengan mengakui semua proses pernikahan sebelum Islam. Walam takmur lan ora perintah apa syariat Islam dipatiha kelawan rusak ukut sing qabla Islam. Wala i'adatun nadari lan ora usah diangen-angen ulang ditadbihiya ing dalam praktekno ukut sing qabla Islam. Alama ing atas perkara jadat kang gawe anyar-anyar ing apa syariatul Islam apa syariat Islam minas syuruti sang boro syarat wa atbatat lan tetepno syariat di nikah al ansaba ing status nasab. Dimaksudnya ngene atau tentang misalnya Zaid nikah mbek Sri dengan cara jahiliyah, ya dengan cara misalnya dengan cara jahiliyah itu akate nganggo dangdut, seksine wong kafir, utawa ora ono seksi, utawa nganggo syariat yang salah, asal ulang lagi, asal cara wong akeh zaman itu kecelok nikah, itu ya nikahe sah, kecuali ono mufsid sing memang gak bisa ditetapkan Islam, sifatnya dzatiyah. Berbalik malih, jadi kalau syarat adil, syarat wali, syarat suci itu randadekno mundur ke belakang minggunya wong-wong jahiliyah. Misalnya ono nikah, ya misalnya Abu Jahal dibuju, Abu Lahab dibuju, itu kabeh saya pangeran yang wamro'atu hamalat al-hatab menunjukno nak Abu Lahab peristriannya juga diakui pangeran dawa wamro'atah Fir'aun, bujune Fir'aun. Ya, fikih itu hanya mengkontrol satu, asal tidak ada haram dzati yang nggak bisa diteruskan dalam Islam. Tapi nak cacat syarat rukun tetap sah. Misalnya Zaid rabi Besri, zaman itu rano wali, rano syahid. Tapi zaman itu kecelok, ono satu prosesi, dengan itu kecelok suami istri itu sah. Kecuali ono sesuatu yang bisa dilanjutnya Islam, misalnya kawin biye atau kawin ponak, kami masyhur dengan sebagai kecuali ada mufsid sehingga bisa diteruskan oleh Islam. Tapi itu nyatanya agak terjadi di kafir Quraisy, tidak terjadi. Wong rabi bule, rabi anak, rabi itu tidak terjadi. Jadi di semua agama samawi atau bakoya syariat Ibrahim juga pernah terjadi. Jadi karena cerita ngerabi anak itu mesti cerita majusi, cerita tinggal benda Ibrahim nopo al majusi. Jadi itu nggak mungkin terjadi dalam syariat Yahudi, Nasrani maupun bakoya syariat Nabi Ibrahim. Orang Arab terjadi orang kawin bule, kawin mahram lah nopo. Jadi makanya Jawa Muhammad nopo wampat akorrat asyariah uqudal ankithah allati kanat qablal. Ya contoh paling gampang kan Nabi. Nabi itu jadi Nabi kan umur 40 tahun, rumah Nabi itu umur 40 tahun, Nabi ini kan umur selawi. Artinya proses nikah kan dipandu tradisi jahiliyah. Ketika Nabi nikah tahun 25 itu nganggo tradisi Quraisy kan, belum nganggo tradisi Islam. Nabi ini jadi Nabi 40 nikah 25. Ternyata yang tarik-tarik masyhur Abu Thalib mewakili Nabi melamar sinten Khadijah yang ngutus Pak D ini dan Pak D zaman itu posisi wali karena Khadijah gak diabra. Ya semuanya berproses kayak nikah yang dalam Islam. Begitu juga kalau berbalik matur ketika Nabi aneh-aneh dari orang kafir-kafir ya Muhammad lagi aneh-aneh kepengen seneng Jawa itu tak kondokno keluarganya kemudian kita nikah. Itu artinya sudah ada kebiasaan nikah qoblal Islam. Pokoknya syaratnya mau tidak ada mufsid sing permanen. Misalnya nikah ibu ponakan, tapi nak salah zaman itu angger dangdutan darani nikah. Misalnya angger ini ketua suku darani nikah, atau angger Pak Omah darani nikah, apapun itu bentuknya asal itu darani nikah ma'rufan indahu itu akorol Islam. Memang Islam akan ngaku. Ini Allah darani wa mro'ata Fir'aun wa mro'atuhu hammalatal hatab itu menunjukno nak peristrian Fir'aun ya dakoni pangeran. Ane pangeran ya darani bojone Fir'aun, bojone Abu Lahab, bojone Abu Jahal. Paham tadi pokoknya syaratnya
tidak ada zatiyah yang tidak diakui Islam, kayak rabi bulik, rabi macam-macam. Nah, terus kedua dawuh Imam Nawawi, ketika ana wong Yahudi dina ambek wong Yahudi liyane, iku ketika minta hukum Islam mbek Nabi dihukumi dina muson. Padahal perkawinannya ala Yahudi, padahal syarat edaran muson itu sausé nikahin kopi itu. Iku nunjukno nak Nabi ikrar nikahul Yahud ya nikahun kopi. Paham ya? Begini ketika zina dihukumi muson. Ketiga, ya, contoh-contoh tadi dia ada tarikh ketika orang kafir masuk Islam, Nabi jajan nikah. Tidak pernah ada orang kafir masuk Islam, suami istri, kemudian Nabi menyuruh tajidun nikah. Semuanya tetap berjalan sesuai belum Islam. Paham ya? Itu ini wafat akarat asyariah. Makanya kalau rapati cocok sampai syarat nikah yang berlebihan. Mereka wow, wong zaman jahiliyah nikah sing amburadul ngono wae. Islam sah, sama. Jadi kalau setelah Islam kemudian syarat nikah terlalu ketat itu ya repot perkarane. Wong nikah zaman kafir wae jadi sahno ben Islam. Apalagi nikah fil Islam. Jadi kudune syarat itu ketat teman-teman. Lan kula ora tau kono. Kula nek saya anut bangun. Syarat itu ada kudu wong adil, wali kudu. Adil zaman di sedurunge Islam syarat malah saiki ya kafir, waline ya. Jadi gue setelah Islam tidak pernah ditasdid. Ya. Ana kula setuju model. Nah contoh nek fakir carane kaul doe biasane ngesano nek kahul fasik yo ngesano syahadatul fasik ku kaul yo ngesano apa fiskul wali ya kaul doe tapi kula tetep setuju siji wae karane nikah itu satu kegiatan tertentu yang dikenal bainahum langsung dikenal bainahum nak ngono iku darani nikah itu ya asal ngono iku darani nikah itu cukup. Kami tadi asal enggak ada salah yang permanen sing Islam ra iso terus mau koyo nikahi mahram no nikahi mahram. Nah, itu memang semua agama menolak tapi setahu saya enggak pernah terjadi. Ya jadi yang berono cita bahrom nikahi anak itu dewi mergo ayu tidak ada wong iman di haram dene iki mesti ana bahrom al-majlis. Karena majlis memang tidak semitik ya, majlis itu tidak semitik. Taman delok tarik-tarik paling gampang delok tarik Khadijah. Iku harus ketara Islam. Khadijah barang mulai seneng kanjeng Nabi kirim mesaro, barang ngerti Nabi ambil sikil bawa fa'il lamar. Waline sapa Abu Thalib, ora ketua keluarga Nabi sing lamar Abu Thalib. Abu Thalib metu waline Khadijah, ana acara lamar-lamaran. Ya macam-macam lah semuanya itu dengan kaifiah sumardiyah yang diridhoni hatta ba'dal Islam. Wali masyhur ya demi pangeran nang istilahnya ya wa proatu kamalah. Jadi ora ono pangeran darani demenane Abu Lahab, demenane Fir'aun. Ya Allah yang istilahnya istrinya napa? Itu nana Allah ikrar nikahal jahiliyah napa? Nikahal jahiliyah. Jelas wa asbatat wa taqarrat asy-syari'ah urudal ankikah allati kanat qabla Islam. Bahkan walam ta'mur sifatnya wala i'adatin nazar fi qalbiha. Na'am nazala ba'dada qaulu ta'ala wala tumsiku fi islamil kafir. Dengan artinya kali sira kabeh fi islamil kafir kelawan tali kekafiran. Nah itu karuan dadi misale Zaid masuk Islam, ya Zaid istri iku padha kafir. Ya Zaid istri padha kafir. Kemudian Zaid Islam se Sri ra gelem Islam, lah iku mesti kudu ing kita. Ya bojo napa ing kita maksudnya Zaid itu disalahno pangeran atau tetep ngrumat bojo napa kafir. Nah jantung ajane iso sah tapi tetep pangeran ngarang kuwatir engko mel itu pikirane rubah. Tapi itu sifatnya anjuran. Balen Malaysia Zaid ambek Sri padha kafir. Setelah Zaid itu Islam anjurane pangeran ora usah ganduli Sri kon Mekah. Tapi sifatnya anjuran. Tapi nak walian iku otomatis Sri masuk Islam berarti menjadi muslimah, Zaid gak gelem Islam, iku anggur badal iddah kok tetap Zaid gak Islam, iku langsung terputus secara otomatis. Ora oleh muslimah tahta yasil kafir. Jadi masalah gum nasilul lagum walagum kafirun. Jadi eling-eling ya nak
Zaid mbek Sri iku padha kafire ya. Nek sing masuk Islam Zaid iku mau sifate syarat. Emang melepas Sri itu sifate syarat. Mergo ana kemungkinan sah. Ya, tapi ora mesti sah kemungkinan sah kali Sri min ahli kitab. Tapi nak wali aneh Zaid ambek Sri sing masuk Islam Sri se. Paham ya? Iku kan berarti muslimah tahta yadil kafir. Iku nikahe langsung ing kita. Paham ya? Ing kita total. Pasti kita total langsung ora oleh dijimak, ora usah dikumpuli Sri. Tapi nak tentu oleh Islam juga aturan dianggap iddah. Ya ndak iddah betul dianggap iddah. Ya mesti iddah waktu ini tok napa? Nah, nanti kalau ternyata Zaid kok masuk Islam sebelum iddah itu selesai. Paham ya? Maka nikahnya langgeng. Tapi nek kadung liwat masa iddah, kudu nikah jadi mergo total dadi wong li. Jadi hitung ae misale saiki dino Rebo, aku kemis. Tanggal piro? Songo. Nah, misalnya saiki Zaid mbek Sri ya. Sri saiki masuk Islam. Iki kok bengi langsung dikeloni ra oleh. Mergo muslimatin tahta kafir. Dianggap cerai. Bayangno kaya cerai. Kok Sri mindawatil khair. Ya engko anggap bae idahe salah satu kuruk. Kok bar salah satu kuruk kok Zaid gak Islam, berarti ing kita nikah gak iman permanen. Paham ya? Tapi nak idahe lagi separuh kok Zaid nyusuli Islam, itu langsung gaman nikah. Ya tapi tentu gak idah sejati kok. Maksudnya durasi yang dipakai idah ning gone tolak itu sama dengan durasi tinggal idah ning bab kafir. Paham ya? Tapi itu ya tentu durasinya saja. Makanya idah itu sebabnya banyak. 1 tolak, 2 mati, 3 istibra ning gone amat, 4 iddah karena nikah kafir ambek kafiroh sing kita masuk Islam. Tapi yang mendesak ing kita itu hanya kalau yang istrinya yang masuk Islam itu pasti ing kita. Walagunna khilahum walahum yakinuna. Tapi nak sing lanang sing masuk Islam Sri dung masuk Islam sifate syarat. Wala tumsiku wala tumsiku lan ojo ngeter sira. Mesti ojo mempertahankan sira. Fi isomil kafir kelawan pertalian sangka wong kafir. Wasalu lan jalu sira kabeh manfatum wa yasalu lan jalu sapa wong akeh Alkitab. Di sana tilulah dalam tahun pertama syariat dan syariat apa Alkitab. Awalan dikipaya tidak wati korona jogo dakwah al-Islamiyah. Sanian lihat kipai lan korona nolak membela diri anak husin saya awak dhewe para sahabat atau para wong Islam. Salisan wastingko diman. Ini macamnya jar terus mawon dari hikmah tidak wati walidifai wastingko. Ini bahasa Arab saat ini, bahasa Arab riyen itu huruf jar itu diulang. Nah ada di sini huruf jar itu diulang. Kemudian atafe panjang. Makanya bahasa Arab riyen itu lebih enak. Bahasa Arab saat ini itu biasa huruf jar buatan diulang. Jadi misalnya kemudian atau petang domir itu malah wajib diulang. Tapi nak cara kali ini biasa. Cara biyen kemudian atau pening domir jadi nak beliau itu apa misalnya situ lahu wali amrin, situ bihi wali amrin, situ ma'ahu wa ma'a amrin. Rawlah mana situ ma'ahu wa amrin rawlah, situ lahu wa amrin rawlah, situ bihi wa amrin rawlah. Jadi situ lahu wali amrin, situ bihi wa bi amrin, situ alaihi wa ala amrin. Memang ya akhirnya lebih nyaman. Lebih nyaman, mereka lebih gampangan. Nak bilang kalau ini misalnya istilah di dakwah, wali sifat, wali tinggal di mana. Tapi maknanya tetap melibatkan huruf jar. Was tinggal di mana utai kita liku tujuan kanggo nyelamat nomor. Waktu akan ijek kari sopeman di Makkah dan Mekah tahta to inasil azab ono ing panjangnya sektor. Wadali kanal kufar saat wong kafir akhrojiku musir sopo kufar al muslimin ing biro-biro wong Islam min ardil haram sami tanah haram min jarihim amwalihim. Wastawalan podo nguasai sopo kufar alaiha ala Makkah wa ala awladim anak-anak wong Islam fasoro. Maka jadi sopo al-wajirun fukoro itu kere-kere kama wasofu fil Qur'an kama wusifu kaya oleh dan sifati sopo al-wajirin fil Qur'an dalam Qur'an mujarradina khali wong sing keucul kabeh anil ahli sanging keluarga wal waladilan anak. Walam yaktafulan orang ngalap cukup sopo kufar diadakan iki
baldo yaku balik ngekei kerupakan sapa kufar biman bagi musliman di Makkah minari jali dan rabbana al-musatafin wal aulad wan nisa bi asad di maghrib kan banget rekoto ya wajah dan nambahi sapa kufar fahaju mongko padha menghujat sapa kufar al-muslimin war rasul lan menghujat yang rasul bi akbasul hujumi ke hajwi samine maka laki napa huzuan kados lakian terus bahasa Arab niku apa meneh bahasa Arab sakniki bahasa Arab priyen niku nak wis diulang 2 kali. Kok wong Arab ono sing laki ayal qaliko kadang laki ayal qalukiyan kan dadi wong Arab itu atau wis ngono jeneng dadi wong Arab terus dadi haja ya hujuan kadang wong muni hajuan apa hajuan tapi ono sing apa hujuan terus haja ayah jauh anak sing hujuan dadi bapak pokoke nakes iku rubah-rubah liwayi supaya gerakno sapa wong kufar jami al-arab sebagian wong Arab dikirano didalum ing kontra ning wong Islam iki bahasa Arab itu nak darani mereka menggerakkan orang Arab di dalam dan jadi kontra wong Islam maksudnya wong kafir Mekah ora sekedar kafir tapi mereka menghimpun kekuatan seluruh Arab untuk melawan Islam. Bahasa Arab saya boleh dihayiju dari al-Arabi jadi semua orang Arab digerakkan untuk kontra sama wong Islam. Bahasa Arab tadi kita. Wa mana ulang padha nyegah sapa al-muslimin. Intisar mabadil Islam ing semebare dasar-dasar Islam. Wa mana ulang padha nyegah sapa kufar intisar mabadil Islam ing semebare dasar-dasar Islam. Mani ingat terbawa maring muslimin dan khuriyatil qaul. Saking kemerdekaan pengucapan wa quriyatin pikiran kemerdekaan berpikir. Wa hadza utawi iki ku aksoma. Iku puncak-puncak perkara kita sawarukan gambar apa man madumi sainggo galiman wa tadikilan berpekno. Wa ahad kumalan we berhak berkaya perkara. Yuko talukan peruden perangi ali ngatas semapi angdoril alam ing dalam semua sisi dunia kulis sebagiannya alam. Maksudnya Sayyid Muhammad ketikane kalau orang saja enggak boleh bebas berpikir, bebas bergerak, maka itu sesuatu yang sangat menyempitkan kita dan sesuatu yang pantas kita nanti perang. Ketika mana Islam juga mengajarkan perang, tapi kalau kita terampas kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang kita harus perang dan itu tidak harus Islam. Di angguril alam boleh, artinya dunia sepakat kalau kemerdekaan dirampas ya pasti orang itu harus perang. Dan Muhammad jadi tidak harus Islam. Apa tidak harus kebutuhan perang adalah kebutuhan bagi siapapun yang terani ya, karena tadi Sayyid Muhammad hidup di satu era di mana orang-orang orientalis menganggap Islam itu datang dengan peperangan. Mengenai ini bilo Islam perang zaman Nabi itu bukan karena Islam nyari atno perang itu enggak. Siapapun yang terampas quriyatul qawli wa quriyatul fikri pasti ahakku mayuqatalu ali bi angguril alam apa kulli. Terus walayak utulan ora lungguh antap isoilin saing nolak wong sing soil sing bajingan soil itu bajingan perampas gak kah ada sapa ila ajizun kecuali sing apes plastik kota laut binafsi. Justru ketika kamu tertindas kemudian anda tidak perang ini ora kok dianggap wong sopan tapi ajizun nasti kota laut binafsi. Ini jenenge wong pecundang enggak punya kepercayaan di diri wala birab bilan ora kelan pangerane wong ala dikang ada kang jadi sapa lagi binasil mazlum kelawan nulungi sing didolim. Ketika mana kue dibujuk, tak anak kue diperkosa wong terus gak ngelawan, itu jenis orang suka damai, badan betul. Orang kok suka damai tapi nopo. Terus Muhammad ketika orang Islam tertindas, terus oleh perang ini jenis orang suka damai, badan betul. Wala yak udu antab iso ilin kahada sopla ilah azizun nasi kota lahu binafsi wala birobbi alazim. Wala mahaya alan bangsane mulane bisa bedakno suka damai ben apa kecundang dadi ono bedane. Wala mahaya alan bangsane nyapno sapa Allah wa li rasulih adadan ing wilangan milman aslama musliman sange wong aslama nek Islam sapa nan taron hale karepe dhewe bukan karena senang iman bagi dinir dasar-dasar agama al-hanifah imanan karena iman manusia dadi mukjizat sama nekani program mukjizat al-mutakasirah kang akeh wa takarrara lan bolak-balik min haula sange mengkono-mengkono adatin minal muslimin apa talabul idni golek izin fil qital al marrah sause satu tempo badal marrah
Adina mongkong ibini sapa Allahu awalahum maring al-muslimin fil kita dalam perang dikali udina lil ladina yuqataluna fi sabilillah wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udina den paringi izin lil ladina kudu ngake yuqatalun. Makanya teroris itu pasti salah karena kalau mereka tidak punya trauma diperangi, tetap teroris itu salah. Karena Islam membolehkan perang itu bagi mereka yang trauma diperangi. Yuqatalun diperangi, bunuh di. Jadi kalau kita mulai tetap nggak boleh karena izin itu diberikan pada yuqatalun yang pernah diperangi, bunuh yang jadi kita tidak boleh ngalih diperangi. Tapi setelah kita diperangi dan dizalimi wajib wani, karena kalau tidak wani jadinya ajis, ajis atau kita betul. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Lan merangi sira kabeh hatta la takuna fitnah sing ora ana kemusyrikan ning dunya wa yakuna sinu lillah fa in tahu farudwana ila ala ta'ala. Mongko nalikane mendo sapa ngake farudwana mongko ora ana kena ngani moyo musyrik ila ala ta'ala. Asyharul haram bisyaril haram. Utawi ketentuan terhormati bulan haram ya bisa ya haram. Artinya kalau orang kafir ngajak perang ning bulan Muharram atau bulan-bulan terhormat, ya kamu harus berani karena bulan itu terhormat ya kalau mereka menghormati bulan itu. Kalau enggak ya kita tidak perlu ikut menghormati. Wal hormat itu sudah kehormatan apa saja kisah ini ono bandingannya, ono ceritanya maksudnya disamakan. Jadi misalnya kue ora oleh perang di masjid, boleh bojomu apa diperkosa di masjid. Kita tidak boleh bikin jotosan di masjid. Sebenarnya sebagai kiai dijotosi yang fasik di masjid. Ya harus berani karena wal hormat itu kisos kehormatan itu harus seimbang. Kisos itu maknanya seimbang. Maknanya darah kisos itu cerita. Jadi cerita. Jadi misalnya ada wong yang pengadilan diketok kupingnya, berarti dia salahnya dulu ngetok kupingnya wong. Paham ya? Kalau di pengadilan dia digunting irungnya, berarti kasusnya dia gunting irungnya wong. Mulanya di kisos. Nah, kalau di pengadilan dia dihukum mati, berarti biasanya membunuh. Maknanya karena apa? Kisos, maknanya apa? Wakatabna alaihim biha amanan nafsabil anfi wal ainan bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal sinna bil sinna wal juruha bil sinna. Jadi bahasa Indonesia itu salah kaprah tapi ya dia menemukan para melok tiga. Bahasa Indonesia itu kan kisos itu kaya urusan pembunuhan, apa? Kalau pembunuhan caranya apa? Kisah saja nenda, kisah itu kata kisah itu cerita. Jadi ya anak nafsa binasi, nyawa dibayar nyawa. Misalnya wal aina. Jadi misalnya pengadilan kok saya itu kata hakim ambil matanya satu. Jadi kasusnya dia mengambil matanya orang. Dan kalau hakim memutuskan gunting irungnya, nanti kasusnya dia. Itu menandakan kisah. Kisah itu menceri. Nah dari kisah. Ya master kan gitu, misalnya master ya mudu ya master dan oleh karena memang di master itu bisa diulang, bisa diulang. Marro ya muru marrotan ya kena miroron ya, karena memang jadi makanya bisa kisah. Tapi maknanya sama apa? Menceri. Kedawi pangeran fama mutesa korong itada alaikum ya fatadu alaihi bismillah tada alaikum. Jadi orang Islam nak jadi ngoyo kusuan. Jadi orang Islam jadi orang kuduani Pak Tatu alih ini kita alih kalau menang nggak suka damai dari kecundang nawa kecundang watakulah dia sirakabi Allah yang Allah alam melanggar dia sirakabi Allah yang satu nawa maal mutakin serta ada waktu takwa tawa terus menang nak menang itu kecundang ini pangeran itu janggal nak ono wong wa malakum la tuqatilu nabi sabilillah wal mutatafina minar rijal wa nisa wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi di pangeran itu janggal nak ono wong kowe ora wani perang buang gune. Bukankah kamu pernah terusir? Bukankah kamu pernah diperlemahkan? Bukankah sekarang anak-anak kamu berdoa supaya bisa keluar dari Mekah? Di zaman itu statusnya adzalimi ahli. Jadi Mekah kayak ngono sakral itu tahu disifati pangeran min hadhil qaryati adzalimi di Mekah yo. Tapi lalu pangeran itu pinter ora nyifati Mekah min hadhil qaryati sing adzalimi. Jadi zalim di Mekah. Jangan itu kan maksudnya Mekah, no? Jelas maksudnya Mekah. Keluarkan kami dari kampung ini maksudnya Mekah. Di zaman itu berstatus adzalimi itu tidak Mekah. Tapi Mekah pun pernah dia kena batunya kalau kena status adzalimi pada zaman itu. Jadi mulanya kadang-kadang wong soleh itu baru, wong soleh itu pecundang. Mana kalau senang guyon ane bangun senajan untuk guyon berziarah kusuran dan nyata.
Kulon sering bukan bebas saja. Misalnya zaman di wong Islam Rasul Cina itu nulis karena mobil lalu sebagai Cina, mobil sedan rata-rata itu wong soleh-soleh itu orang di mental petani. Karena kira oleh gedeng mahasiswa, gedeng Islam pasek-pasek, orang bener, orang Islam lagi petani. Jadi mau sholat di masjid, terus melarat dinikmati. Nah orang suka Cina, suka dunia wa Cina, orang Islam itu melarat. Tapi Islam kampus, Islam kota itu kedua. Di cita-cita ngalah no Cina, ngalah no wong. Dan itu nyata. Jadi ada gerakan masif, gus-gus udah kuliah. Istilah cocoklah kudu ikrar. Saya ikrar bukan berarti mensyariatkan. Ini kan ikrar itu tradisi al-munsif, orang yang sadar. Ikrar itu tidak harus menyarankan. Beda ikrar dengan apa? Menyarankan. Saya tidak perlu menyarankan sampean kuliah. Jadi orang bakat namun loro. Dia nak kuliah kabeh kan rasa di sarana sudah senang kuliah. Maksud saya gini. Aku kok cilik eling karo Sudan di Cina, bisa kaya, begitu terkakeh. Itu orang soleh-soleh desa itu enggak tergerak. Kecuali orang soleh sing ahli ilmu. Bapak Mbak Mun itu soleh-soleh sing ahli ilmu. Zaman itu aku cilik, bapak itu kenal akrab dengan bendera Golkar saat Indonesia. Jadi Pak Timur Susilo. Zaman itu bendera Golkar. Mbak Mun dia kenal di sini Pak Timur Susilo. Kalau cilik rapat-rapat beliau, dia orang Islam itu di kemampuan kompetisi, di kemampuan kompetisi. Jadi aku Ijeeling tenan, Ijeeling dan saya bersaksi. Pak Timur Susilo itu juga itu bapak akal. Jadi jangan kira ketika Ki Mustain Romli Golkar, asal itu diundar nih. Zaman itu Golkar GR kan, karena dia kok Golkar yang tak kabel lawan bina dia minta Wonosobo juga akhirnya Golkar terus jadi umsik ikut dia ke Golkar. Zaman itu jatuh. Tapi ini jatuh itu orang awam tak tahu orang sebenarnya jatuh itu orang awam tak. Karena Mbah Mun bapak sebenarnya kenal ke tokoh-tokoh Golkar. Zaman itu juga orang Islam itu punya gerakan melawan dominasi ekonomi Cina. Dan itu masif seluruh Indonesia. Belajar yang kakak kuliah di Kipir, yang anak dia kok kuliah. Susah dulu ya kuliah. Dokteran bangun kuliah negeri sakti. Di Kipir dan bangun di sana. Masih saya pernah diceritain oleh masjid dia sama abahnya suruh kuliah karena alami. Sehingga cerita ada gerakan mati sampai saiki. Setelah contoh itu saya ngomong Islam tidak punya paket lah, tapi itu buat suku. Saya ngomong Islam di Indonesia dan Yogyakarta. Kalau tukang jahat akrabu, bis di poros api-api badannya pada akrabu. Jadi holek yang ngepondok musuber. Jadi bis semua yang mau. Saya bisa juga nih bener mbak lo koncoku. Ya wakil lah saya ngomong Islam sing dulu pada bis rental loh. Jadi kamu. Ya iya aku mau cerita. Mereka rutinitas untuk kesolehan. Kadang mentalnya jangan pecundang, nggak mau tahu, nggak mau. Ada soleh yang ini kisah dikritik Said Muhammad itu ajis lasi kota lalu kurang di kompetisi, orang di mental apa kompetisi. Kedua kalau CL kecil itu, agar kiai top lorong oleh di rumah sakit. Kondisi agar dokter itu koci, jadi beti disuntik mati. Apa orang tua? Lala ya, rumah sakit ya mati tenan jadi mati. Tapi itu jadi isu yang sensitif. Akhirnya beberapa keluarga dia ini kalau anak-anak ini kedokteran. Ya akhirnya sebagian itu jadi dokter. Sebelum rajari roh dewi ya sahal maksud. Jadi dia maksud itu apa yang sahal urian dia akan bikin. Misalnya nembah kalau misalnya tentang sedan, tentang meriki, tentang ludan. Jika diburu lontok, akhirnya maksud itu terakhir delik tentang hilang. Delik tembus yang memakai dia sahal. Terakhir beliau delik nenggone loteng. Loteng itu ada gabah. Ya jangan kuno-kuno lah. Ya kalau ada ibu kan budi. Lah itu dengar anak bulan kali-kali. Itu disini gue tak Allah. Berat ya gabah. Ya maksud ditangkap yang jenenge Kiai Fatah. Kiai Fatah itu Kiai sepuh di warga Mekah, warga Basal, Mbah Basal di sana. Itu kecekal lembut tambah gila. Juga Londo itu sampai apa? Sejarah begitu. Kiai Fatah itu dua anak saking senengnya yang berbau maksud anak itu Fatah jenis hal maksud. Di sekolah kedokteran saya jadi dokter di Semarang, spesialis bedah. Terus dokter juga di desa Sawan Kulo itu baik ulama dengan putunya jadi dokter daya ini. Untuk jago orang biasa ngaji pulang alasan itu. Dokter kesana
Kalau sebenarnya jadi dokter, kalau ulama kabeh. Ini cerita saja. Jadi pas itu ahlul ilm bergerak masuk dan ahlul ilm bergerak masuk supaya tidak ada dominasi. Jadi alhamdulillah bahkan nanti urusan negara pun, misalnya juga, karena dunia tidak ada pilihan ketika misalnya bukan saya bela secara bodoh itu tidak, bukan taklim tidak. Misalnya orang jabat politik, gue jabat Cina kayak bunga-bunga. Wong Islam tidak ambisi, gue sih mimpin aku kayak bunga-bunga. Nah, ini sisi-sisi di mana kita diajarkan bangun misalnya Gus Yassin wakil gubernur, Ma'ruf Amin wakil presiden, bukan jauh dia itu santri ini bapak udah jadi bupati. Kalau bukan ini bapak itu santri ini bapak ini kan juga ini udah kan tak ada bentuk bapak ini kan toko jadi daerah kuno paling agak mondok ini udah kiai kuno jadi kan juga kurun itu santri ini bapak itu keterusan kalau dengan Mas Ayi, Gus Afi itu begitu kan toko plek. Itu dia anak ketiga jadi ikut bupati dulu. Dulu tak bahaya, saking jadi pejabat orang. Jadi artinya ketika orang awam dengan kesolehan yang rutin, terus orang awam mengkritik kiai politik, sebetulnya orang-orang awam ini untuk orang kafir. Ke wilayah itu akan dikuasai orang. Tapi orang awam selawasi. Mana kan anti kiai yang politik juga yo awam, kan? Awam sih untuk awam. Rugi dengan syariat awal. Goblok rasa diterus nolak. Soal kita tidak mau itu urusan kita. Mungkin kita merasa tidak layak atau tidak punya kemampuan finansial atau tidak punya nyali. Tidak apa-apa. Teman-teman ekor, nopo. Jadi itu penting. Mereka akhirnya kita ini ajis kalau nggak ikut kompetisi. Kasus yang nyata itu di Thailand. Saya pernah ke Thailand dan beberapa sekarang kan utusan Thailand kan saya kayak orang komunitas internasional. Saya ingin baca yang ada Thailand dulu dan pondok ilmu kali kasih dan ada Thailand kali Patani. Keluarnya ulama Thailand di sana itu apa? Gedut. Sekarang Indonesia itu jadi percontohan. Di gedungnya ulama Thailand itu Islam masuk dengan Asia Tenggara begini Thailand. Manila itu riyen itu bahasa Arab di Manila terus jadi apa? Manila. Jadi Islam masuk sini itu bareng-bareng Thailand, Indonesia, Manila, Malaysia, Singapura. Yang bisa orang mau ke Singapura, bahasa Melayu, bukan bahasa Inggris, Singapura, kenapa? Jadi dulu semua orang kalau mau ke Mekah sindahnya di Singapura. Malah ini sekarang jadi kota jasa, kenapa? Kota jasa. Nah kebetulan Wali Songo itu karena latar belakangnya seperti jadi api Wali Songo ini latar belakangnya begitu. Dan dua kompetisi Syaukatus Soleh ala Jolim. Dua kompetisi dia ada Syaukatus Soleh ala Jolim. Nah itu normalnya orang Soleh pemimpin orang Jolim, udah orang Jolim pemimpin orang Soleh. Jika memang itu Wali Songo, terus dua inisiatif gaya kerajaan Jepang. Oh, Mustafa ikhlas pemimpin orang Jolim. Akhirnya di tradisi kecakapan itu. Soalnya akhirnya dia terkedunya nih, tapi kalau mimpin kan dia kedunya. Ya, akhirnya dia kecakapan mimpin. Nggak cerita, Demakin Doro jadi portofolio, jadi master. Sementing di tradisi kecakapan mimpin. Tapi wali itu yang kotor, yang manusia. Sunan Giri ya gawe Kesultanan Giri. Kirkun ya tetap gawe Kesultanan. Tapi wali tetap gawe kerajaan itu. Tapi menyatu di bawah payung di mana pun. Apa yang terjadi? Yang penting hikmahnya apa? Ada kecakapan itu yang penting. Keduanya dua penting di kecakapan. Singkat cerita apa? Hindu Buddha akhirnya tersingkir karena Hindu Buddha agama yang nggak punya kecakapan mungkin akhirnya tersingkir. Akhirnya Islam mayoritas jagat. Masuk akhirnya Bapak Kali Jogo ya Bupati juga. Khusus dia ada Tanggara Adipati ya Islam, apa? Tanggara Adipati. Di era penjajahan Londo, nomor Sokraminoto ya Islam. Bahkan Pak Karno ngakui saya punya kecakapan mimpin baru kali dididik harus Sokro. Haji Marsaid harus dididik. Terus orang Islam punya kecakapan mimpin. Nanti era Pak Karno menang PNI, Gus Wahid jadi Menteri Agama, sampai Gus Dur, sampai macam-macam sampai saya. Ya itu yang Thailand itu betul, nanti cerita tentang pulau itu. Kenapa dulu kita tidak merebut negara? Jadi orang Thailand itu milih sufi, apa? Sufi. Dia ngerti-ngerti negara dikelola non-Islam.
Karena di kelola Islam mereka kadung besar, anggap Islam itu problem, apa? Problem. Mereka jadi objek penindasan, jadi objek macam-macam. Ayo betul, zaman kok masuknya pada Indonesia, sing Indonesia orang Islam kuasa, apa? Kuasa, sing Thailand dikuasai, apa? Itu mereka, ya sekali mereka terlambat, gak dikawal. Ane tasawuf itu yang nggo kanggo kona'ah, kanggo ridho beka atau kodar nganggo tasawuf. Tapi nek hubungan be wong kafir dito nganggo fikih apa? Oke, iku ora oleh ana syaukatul kafir alal muslim. Sing oleh syaukatul muslim alal kafir. Iku nak hubungan eksternal, hubungan dengan orang luar, paham ya? Nah sesama Islam ya nak iso syaukatul saleh alat dole ora kok. Paham ya, jadi itu hubungan fikih, ono mental apa kompas, mana saya mulai dari itu, Indonesia gue puncak, saya tak wanita tenang, buka akhirah sholat, kejadian sholat wanita tenang, ada di tenang, orang Islam tak jadi tenang, saking kuatnya orang wanita. Ono tak wani calon gubernur, calon presiden rasolat. Sholat tenan borat pokoknya rawani rasolat. Bukan buat tenan, tapi misalnya tenan gak masalah. Yang penting ya tono Islam orang. Mana kalau niku gak belajar tasawuf karena di sini nyanyi ada ulama zaman Hasan Basri, zaman ulama-ulama tabligh. Nah, ono bocah tasawuf digojlok. Ajal taroka, padum kepengen senang istirahat. Jadi kita tahu punya ajal taroka, padum senang istirahat. Di kompetisi rawani, boleh dunia rawani terus turu pengen tani mati. Tapi lucunya nak dikasih uang senang. Kan kita asli ini, nampak? Tak tahu tenan karena dikasih duit, nah mau dulu. Nyatanya itu aslinya mau kehamilan gula, berarti kayak iyo kena. Ya kan mulai kejukan itu ajal taroka, padum senang istirahat. Itu kalau bisa itu aja terus. Mana kalau orang larang bisa kuliah, orang ngongkon. Itu orang ngongkon bukan cuma kepengen ada, jadi rasa sih ngongkon. Tapi harus ngelarang. Dia hikmah ya. Yang perbankan dia ngotot. Kalau kan menangi tiang-tiang yang menangi peralihan sejarah. Iki Karwan Bahmun menangi peralihan sejarah. Bapak pulau, mumpah lagi di bulan bapak pulau tengah penjara. Dia nu sekedar B3 di penjara. Mumpah menangir yang alit pulau nu Mbak Hamid langsung delik tengah pulau bangun barang pulau saya menang. Itu luar biasa lah perjuangan pulau Kiai. Terakhir pulau menangi Pak Zeni Dahlan umurnya kan pas kenal pulau mana umurnya 92. Peralihan jadi ahlul ilmi ikut bergerak mengelola negara, dengan awam murid itu betul. Tapi kiai itu enggak lemah mereka. Pak Zaini Dahlan ya anak kiai itu punya kiai. Anak Zaini Dahlan Bumbayu pengasuh saya Zaini. Itu juga semua Polres Masjid, ada KP, Pak Nasir, semua yang mungkin itu ada. Turisme itu yang buat Doli ternyata dia itu turunan kelima apa keenam sama Sunan Dunggul. Jadi bahaya dia itu Sunan Dunggul. Serah mungkin orang tiken. Maswati partai ini PDI gak keren tapi orang jenis gene orang soleh ya. Termasuk ambisinya juga Doli. Itu pengeran jadi gen itu penting. Gen itu penting partai ini PDI tapi ini jadi sisa gen turunan Sunan Pak. Terparuh. Iya, mereka pengenan nak menjelakkan Islam wa malakum la tuqatiluna itu rawani itu banggune cara Jawa itu rawani itu banggune wong Islam itu diperlemah tapi apa diperlemah anak-anakmu di Jawa mereka tersiksa rawani itu banggune itu dari cara bahasa Arab wa malakum la tuqatiluna tentu konteksnya kita tidak perlu sampai perang karena kita di era demokrasi setidaknya di mental combat. Lalu syukur kenal dokter kata, kenal politisi kata. Bukan untuk gagah-gagah. Makanya ini wilayah yang terbuka. Kalau tidak kita, yang mereka itu tidak ada pilihan. Coba dulu kalau orang Jakarta nggak ngotot untuk menang Anies, yang menang ya apa? Kan nggak ada pilihan, hidup juga nggak ada pilihan. Gitu. Nah, terus kita misalnya Gus Yassin nggak kerja wakil gubernur, untuk PDI buat PDI.
kita kemana yang soleh dipimpin wong dolim. Dan personal mereka soleh, tapi secara tradisi kan tidak. Tapi kalau kita bisa kenapa? Tapi ini tidak tasrek, saya ulang lagi tidak tasrek. Karena kalau tasrek nggak boleh terus maksa. Ya orang ngerada di wong. Ya biar wong itu kan butuh bakat, kemampuan, pemenai lahir yang wis mangkel nono. Ya kan ono wong sing lahir wis mangkel. Kok pilihan lurah itu saat itu bojo ora seneng. Anak ora ngidolakno. Lah ngono iku bukan kompetisi piye. Jangan jeneng sing. Jadi saya kalau ketemu ulama-ulama itu termasuk komunitas di Thailand itu saat ini mereka sekarang juga meniru Indonesia. Thailand kadung kangelan. Padahal maju Islam teng Thailand, teng Manila, teng Singapura, Indonesia juga. Kan menurut tua mereka, orang tua mereka bisa gitu nggak? Ibrahim Asmara Qadhi rak bapake Sunan Ampel. Iku bojone iku wong di Thailand. Cempok, napa? Cempok. Bahkan kila lahir Sunan Ampel iki ning Cempok. Dibawa marang putih Indonesia. Cempok Thailand. Artinya kan Thailand itu lama sekali. Ada Islam itu tapi tadi kebetulan komunitas muslim mereka milih kehidupan suci supaya ngerti-ngerti negara dikuasai mereka, dikuasai non-muslim. Indonesia dan ketika Wali Songo jadi wali, punya kekuasaan itu langsung dia negara. Bukan masalah negaranya yang nanti menjadi manfaat. Punya tradisi kecakapan muslim itu sembarangan itu, punya tradisi kecakapan muslim. Bentuknya ada harus kerajaan tapi kan udah jeno santri-santri itu diadat punya kecakapan. Jadi tradisi kalau Sunan Kudus santri dilatih dagang, dilatih kuasa. Akhirnya Kudus yang suka Islam juga karena di kecakapan itu. Akhirnya pada kaji juga nih Kudus kaya raya, Jeporo juga kaya karena dilatih wali-wali. Kalau apa mau dicicil ke sufi goblok. Sufi goblok itu orang ngerti fikih, jadi orang roh kewajiban kopet. Nah Imam Syafi'i keras sekali masalah dengan sufi. Fatihan wa sufiyan fakun desa wasidah. Fa inni wa hakul iya ka'an sabu. Fahada qasid lam jatuh qalbu. Fahada jahulun. Tak ada orang sufi. Fahada jahulun. Kaifadil jaliyah. Jadi orang-orang yang dalam sufi jahul. Kan sufi. Imam Syafi'i parah menang. Cerita sufi Imam Syafi'i dia punya polisi dari kowe waras tasawuf esuk ora nganti dhuwur wis geblek. Jadi kita tasawuf esuk ora nganti dhuwur wis geblek. Ya mandi ku tenan. Ya terus ora melok-melok dunia. Kalau nanti suami kiai ini kisah nyata. Kiai itu sufi sekali yang heran dikit. Wallah, suan terus tuh gak suami memang mati. Sudah guys mati burung aku 100 tahun teman. Suan pulau nangis. Ceritanya karena punya anak lanang loro itu ngikat kabeh di Jakarta. Karena dulu dia terlalu ketat, dia TV oleh Omai Ramati, pas sudah motor oleh Marinaka. Singkat cerita anaknya dia pertama kali kenangan di TV di blok nih tangganya. Padahal tangganya rapati lam yusoli, rapati lam yasum, tahu poso, tahu surat mau tahu stop. Singkat cerita akhirnya apa? Pertama lihat TV ya jasane wong fasik. Pertama Pak sepeda motor juga jasane wong fasik. Yang parah apa? Dia tidak punya kenangan baik sama wong soleh. Kenangan baiknya sama orang. Singkat cerita akhirnya katut di Jakarta, ya, akhirnya katut rapati sholat, rapati mat. Nangis tengkulo ini bergumur orang ngaji terus. Coba kalau kiai tadi fanatik dengan anak senang TV di kono TV, senang sepeda motor, sehingga anak ini punya kenangan baik sama orang soleh, no? Tapi kalau orang tua terlalu ketat, kenangannya anak sama orang tua kan tidak baik. Bocah, ini urusannya nggak begitu ya. Paham ya? Akhirnya kenangannya utang jasaan Pak sepeda motor ya ditulung wong sing ora soleh. Roti TV ya kenangannya ditulung wong ora soleh. Pertama di duit dijajakno marung sing jajakno ya wong ora wong. Akhirnya dia ala kowe be wong ora. Jika kita nak iku nakal, suami iki tua. Kon ketun gue sering kok ngoten. Itu sak ibu ngono. Kalau ini matur jenengan seperti anak-anak kula balik malu. Tapi tapi sama janji ya tak sampai dicopot. Ini sekolah jadi fikir terakhir aja kalau fikir. Itu bahayanya tak tahu diri. Dia tidak sadar ilmu psikologi, ilmu sosial.
Kalau ambil anak semua yang perkara ini sampai anak itu diutang jasa teman-teman mbek wong ra. Karena kalau tuan kangkang kafe itu dulu mau ya anak mbek tonggo semua mudah ya kalau misalnya kiai itu medhek sing lo mau wong fasik. Akhirnya tanggamu kan utang jasanya mbek wong. Nah kompetisi seperti itu harus dilatih dan itu yang tahu fikih karena fikih itu ada kompetisinya, ada apa? Kompetisinya dari Sayyid Muhammad kita dihujat di gini-gini. Kita harus ngelawan kata teman. Tidak ngelawan itu bukan berarti apian tapi ajis, apa? Sudah nggak kata terjemahan bebasnya, Pak. Ini pentingnya ngaji. Jadi wong itu tasawuf itu ya wae, tapi gue internal lah. Ben konaat tasawuf. Itu elek berido bekotar. Tasawuf niraya elek berido bekotar. Tasawuf. Tapi kudu ono fikih tak tambah lebih alfat. Oh kan jadi kan. Oke, oh. Jadi raya elek ridho tapi kok ditambah lebih alfat. Kalau anak kasih juga, si anak kok gampang guys, kemudian tak tambal dek mobil tak payu rapi. Itu pede, bangsa nambal itu. Oh, jadi kira-kira elek tambal ya, semua. Ini rapi itu punya. Karena alpat kelarangan ya, Pak. Tahu dah. Mau, ada mbak-mbak lali rayu. Giling mobil, no? Itu pede, no? Tapi tetap ridho itu tak tahu. Jadi senyumnya senyum juga baik untuk saudara ya lah. Tapi kalau kompetisi ini ditambal mungkin. Anta mutasawwif wa anta faqih. Ya gue itu berkah. Insyaallah payu rapi. Ini nak tahu tak ya jamin ra berkah. Terus raya lek tak tahu berarti gue. Ngayal bojo ayu mau duwe. Tetep pengiran ratu sebadan. Gue pikir jeblok. Oke. Tak jamin. Gue belum fanatik. Gue nganti saiki fanatik. Wajah ini, rian umumnya wong alim itu ya sembahyang nanti mantunya yang juga terus enak. Kalau nunggu, rian kalau pikirannya gitu, kalau kerja dan kerja, karena memang saya tidak suka khayal-khayal gitu tidak. Yang paling saya suka ya hukum fikih. Wong alim, karena umumnya wadah kan wong alim, hafid, kemantung juga di rumah itu khayal tasawuf. Kalau betul nanti, Pak Jokowi yang ngono kan? Jadi oke rekap alhamdulillah. Ngayal ngono itu kira. Kalau buat sendiri, kalau oke. Jadi mantu orang juga ada orang larat, orang lanang harus jalur ke wamuna. Ini saya tidak mau tahu. Jadi kalau merantau tentang ketika kalau nikah, tujuh kalau tak jadi itu. Kalau harus jalur ke wamuna itu, serap penting betul juga marah. Hukum tetap hukum, kalau harus jalur. Nah saya kan enggak. Kalau tujuh ayu mertuani juga terus di rumah. Di rumah terus jadi gus, jadi kiai, mau nonton atau serban. Sampai ngatur caranya dehem semua. Aku nak kanca-kanca sing diusir mertuane akeh aku syukur sowan aku ning kene. Wis di anak loro diusir, sowan aku ning kene Gus kula ngalami ngene. Terlambat. Ora tak ngono terlambat. Aku ngenteni 2 tahun 3 tahun setelah kok nganti anak loro. Aku wis ngenteni jatuhmu santai ini. Tunggu temen boten. Nang kene kan tak dukung. Apa? Dan suara aku malah suwi pengiran hukum gue nganti di anak. Masa aku 3 tahun 4 tahun bisa diusir. Ya aku diusir, enggak ada. Jadi ini ustaz alim juga mantu dia itu, tapi ya ternyata mentalnya betul. Bayang murid itu mulang, khutbah. Khutbah itu kewajiban Islam, yang mergawi kewajiban Islam. Wong lanang arijalu kawang alam bisa dalam Al-Quran keras wa bima anfaqu min amwali. Mungkin nak nglakoni infak yang lucunya himu domir mudakka. Jadi wong itu lu mangan min amwalihim. Ora ana ning Quran min amwalihim na ora. Mane ora baru nglana kemantunyane wong ora ana Quran. Nah, orang tasawuf itu orang paling membuat khayal-khayal ngene iki. Namun ora cocok ila demi Islam. Namun ana sing ngono ya enteni wae. Antene 3 tahun sing nganti anak loro. Akhirnya dia ora donga kula. Perkarane ngerti nek kula mangkel. Ini iki sampe, dia ngalami ini iki sampe. Alhamdulillah jumulan. Tapi sakire sak meneh tok rasa. Dene jadi kula bekerja serapa wis ketua kiai dene. Ya jadi kalau suwun nak mau tambahan dia itu orang Islam sing pejabat ya buat ekor, sing juga yang buat ekor, sing budayawan yang buat ekor, sing jurnalis. Misalnya dunia ini kan dikuasai jurnalis. Engkau misalnya jurnalis itu misionaris Yahudi dia semua.
Piro-piro ana jurnalis mungkin dengan meskipun ya ana fase iki jenis jurnalis itu tukang ngedu wong, tukang ngorek-ngorek wong, ya ana fase iki. Tapi nek dikuasai mereka sing non muslim dia bengok. Mungkin dari sisi itu mungkin khususnya kenapa Pak Kures membolehkan Mbak Najwa jadi jurnalis. Dunia jurnalis itu penting. Kalau nggak ada orang kita juga kita kekuasaan juga penting. Kalau enggak ya ini bangun di sini Gus Yassin wakil. Jadi ini semua kita anggap baik isyarah dari perilaku. Nama isyarah dari perilaku. Ini dokter Fatah nih, dokter Sahul Fatah nih. Tahun pertama Basal Khaus yang disuruh pidato ini menangani tak. Kalau kalian malah satu trian, dia maksud ini beli di antaranya tentang Fatah. Terakhir ketangkep itu tentang enggak. Ini tuh orang Islam agak kompetisi itu repot. Manerian kakak pulau, lihat kakak pulau ini kuliah ini ada sebuah edukasi kakak pulau. Bangun dia istihad, bahasa dia istihad sampai sesuatu jadi menteri. Dan kenangan itu sesuatu usulan bahasa tentang kekuasaan. Jadi dia di antara alamat diri dari pangeran wala yumakkinan lahum yaumul ladzir adallahu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi misalnya orang Islam dipimpin orang Islam kan habis sholat ya tenang, habis apa-apa tenang, pemimpinnya Islam. Pemenang nak soleh. Ya misalnya kayak orang Jakarta dipimpin Anies, kan apa ngelola masjid dia kan tenang, pemimpinnya Islam mesti ngaruh. Itu dianggap wala orang Jawa Tengah. Dengan anak pengajian apa kan tenang ya. Wakil gubernurnya nak bagus. Jadi penting. Tapi apa pun misalnya pemimpinnya Pak Islam dan Islam kiri kafir, Burotino, tukang satpam kan jauh repot. Ke sholat mesti nyolong-nyolong. Kalau tidak mau maji, itu ya orang ini amna orang apa? Lakukan sesuatu apa saja sehingga dengan agama itu amna, apa? Rasa amna. Itu alamat diri dari pengiran termasuk apa? Walibat dilannahum min ba'di khaufihim amna. Cuma nak usaha sing rasa aman ya tentu ya budunani baru suruh nah kalau sing rasa aman ya tentu semua itu untuk ibadah. Kusirine kana apa banyak wong saleh pikir ora diangkat-angkat pangeran. Mergo ya ono males. Cara wong dhisik ajal taroh ono males. Tenang santai-santai tapi terus jadi ya tak tahu. Besok turu, nanti turu ngopi rokokan. Sore gue liat konco, bareng jagungan bosen gue liat konco. Ya nggak tahu mikir Islam. Ngomong nganti tua, apa? Orang ketemu konco ya mikir Islam, kenangan masa lalu melarat yang pondok bareng. Ya Allah, tua-tua ini. Wah, alumni ketemu gak menarik. Kok canom mah ono kenangan bareng. Terus pondok ono reuni kok SMA. Karena kompetisi ini, mana ada wong soleh tapi gak baru. Itu jenis yang dimaksud bangun zada kuyuan zada. Orang munafasa. Karena apa? Orang. Coba eling-eling dari Rasul Muhammad itu. Walayak autu antab iso ilin kahada illa aziz. Illa aziz. Wakulu hadil ayat munazalat di Madinah. Biasa kalian kita alam mengerti sirah keyakinan kalian yakin. Rob jatuh iman. Saya mentang oleh nyadat wong yakul innal Islam masakkan Islam innaman tasawuf. Amusnya semua beberapa Islam disefikan pedang. Wa inna wulan satan Islam syariatul harfi syariat perang. Nah, artinya gini kata saya Muhammad, saya cerita ini karena orang-orang kafir nuduh bahwa Islam itu dibawa dengan perang. Nah, itu keliru. Kita perang memang harus karena ditekan apa? Ditekan. Jadi kita perang itu kebutuhan dan itu tidak harus Islam. Seluruh dunia pun kalau dirinya terancam juga perang. Dari saya Muhammad itu butuh Islam. Ya itu normal apa? Normal. Itu gak wani itu gak normal. Bal aslu nasrihi utawi kawitan sembah Islam gak jadi di luar. Sajane Islam dia normal ya. Mau ngaku dalil be burhan asal gak digan. Gak butuh perang. Wa kamal mabatihi lan sempurna dasar-dasar kan awali kan. Pasar amga nyari anno sapa kanjeng Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam tahiyyatul juz sehingga nyiapno pasukan. Wabak sibus. Ya ketika terancam terus akhirnya Nabi ya bangkit menyiapkan pasukan. Wabak sibus kirim delegasi wasoroya kontingen perang.
Kemang zaman kono di perang sapa Nabi di Nabi Al-Karimah sama niatan wa isrina usahakan Nabi perang sampai berapa? 28 kali. Yang Nabi ikut, ya, yang Nabi ikut. Awaluha al-abwa bisanadisani wa akhiruha ta'khud fitasi'ah. Wa qatilun binafsi. Bahkan Nabi perang berdirinya sendiri binafsi syamani minha. Dari sekian itu Nabi ikut yang 8. Fa ibadul mamtah. Mongko nalikane mengkono siraha ing hadi siral buus wasaroya. Buus kontingen perang wasara alat tikang hayyaha walam yakurha binafsi. Akhirnya jadi tradisi ahli tarikh nak Sariyah kontingen sing Nabi tidak ikut, nak Ghazwah itu kontingen sing Nabi ikut. Tapi niku ya ora menjamin tapi terjadi pola kebiasaan. Ya nak Ghazwah Nabi ikut, nak Sariyah Nabi ikut. Tapi Nabi ikut mempersiapkan. Nevan wasabi nakasan kira-kira 70 utusan. Allah tikang awal luka kana bisanati ulama sayyidi syuhada amihi rupane paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Bila Pajami ujusi mengkodis kabiani pasukan Nabi kalau ketemu kau pajami ujusnya atas jesen 100 pasukan kama kolam muklat perlu dari kabinah betis isini sekitar durasi 9 tahun. Mereka awal perang tahun siji hijriyah, gitu? Siji hijriyah sementara hijriyah mau 10 tahun, apa? 10 tahun. Jadi tahun Nabi itu yang Medina ramu 10 tahun. Pada akhirnya 10 tahun yang Medina itu digawe tahun hijriyah. Berarti perang pertama kan perang Badar tahun 2 hijriyah. Hijriyah itu maknanya tahun 1, tapi keceluknya 2. Paham ya? Dan gitu. Tadi tahun 1 tapi keceluknya 2. Bos kalau 2. Ya Nabi misalnya masuk Medina kan umurnya 53, benar? 53. Kalau sampai 40 tahun jadi Nabi ini Mekah 13 tahun. Paham ya? Tahun 53. Tahun pertama saja nih, tapi kecelok tahun kedua. Kemarin Nabi umur 54 ngancik 55 diwajibno perang Badar, Pak ya. Berarti gampangannya akhirnya terus Nabi wafat 10 tahun di Medina. Nah perang tahun pertama berarti kan Nabi melakukan perang 9 tahun, paham ya? Terhitung mulai tahun 2 awal, paham ya? 2 awal. Jadi gampangannya pokoknya Nabi kullu dzalika fi nahwi tis'i sinin juga terhitung ngomong apa kalau kita tadi mau tahun pertama tok Nabi di Medina gak perang, paham ya? Setelah itu terus perang terus sini nanti kapun. Baru kita tahu hijriah benar 10 tahun. Paham ya? Tahun hijriah benar 10 tahun 4. Kalau Nabi jadi Nabi itu 22, berapa? Uang gak gampang mulai 23, no? 23. Jadi ini Mekah salah asrota sanatan berarti 40 sampai umur berapa? 53. 53, 10 tahun ke Medina. Dan Nabi hanya jeda 1 tahun awal, dia tidak. Tapi lagi-lagi tadi perang itu karena diperangi, jangan kayak teroris, ya tetap karena diperangi. Dan setelah diperangi tentu kita tidak boleh ajis, tidak boleh lemah, harus berani. Dan itu diperangi terus sampai mengalami 9 tahun. Kita tahu kan misalnya perang Ahzab itu Nabi kan ya jangan diserang, diteror terus. Wama qabaduhu lan ora dipuk ing kanjeng Nabi sapa Allah hatta dana sehingga beragama sapa jenis jaziratil Arab aki-aki penduduk Arab bil Islam syirkon ing arah wetan besarkan sambil korban dan arah kulon simalan arah kiri wa januban simalan berarti lor januban arah kiri intasar lan dadi gumelar apa dakwah dakwah ila aqasil bidan maring daerah-daerah sing adoh waroha ardil Arab sak ngisore werdil Arab misalnya ila nafsul koyo siro daerah Kaisar wa Agasiro al-Idoh kekaisaran Romawi kekaisaran Pers wa makoro jalan orang yang sopan nabi nabinya kata taroka sehingga ninggal sopan nabi alumatal Arabiyah muhadabatan terus bersih ke birotan terus dia kemampuan ala tablighidin nyampe no agung karena tadi surat di teror kekuasaan yang lain karena kita yang kuat berkali akan berkali war maksudnya tenanan di Madiyah kecukupan secara Madiyah wa adabian secara peradaban kayak ngaji kalau di Itali jadi puasa itu sekedar materi tapi peradaban Madiyah wa adabi itu peradaban itu saya Islam Indonesia orang Islam Indonesia saat ini kan yaudah dua jabat yaudah peradaban maksudnya di peradaban itu bisa bodoh di sidik-sidik tapi di peradaban bodoh ini mau disumbang partai-partai rapat Islam ya benar tapi ramilah berada bodoh ini tapi di peradaban ini mau dipimpin non-muslim cuma biru ini sidik nak dikai kok gelem terus bodoh ini tetap bodoh ini gak syariat Islam jadi oleh ramilah orang kafir itu benar itu syariat Islam tapi bodoh ini udah serang wati bodoh ini tuh bodoh ini
Kayaknya yo gelem ketua partai non-muslim diserbani, bariku radin itu ya repot. Jadi peradaban itu benar dalam orang gelem apa non. Cuma begini ini salah, karena itu nak ramile ya usah gelem. Muhaya akan bersiapnya di tahdi dia maring waktu nalian umam balakot bila itu kabeh terjadi. Wa inama tahaya alau diadil mudah. Aing mesti kasiap nopo iki diadil mudah al-wajizah kang singkat minta pilih waqtal Arabia. Itu dimulai dari mempersatukan Arab Dalil Islam. Iya, jadi peradaban besar tentu dimulai kebersamaan ma'ama wajihi makane jadi perangin dua usihi wa usihi alati kang kawanah kang wujudna sapa nabi ha ing kabeh min nasi'a saking tanpa apapun. Bahasa Arab saniki min nasi'a maksudnya semua itu dimulai dari nol. Bahasa Arab saniki semua kebesaran nabi bisa menaklukkan Arab kemudian menaklukkan non Arab, semuanya dimulai min nasi'a dari tanpa siapa tanpa apa. Mana gue cek mungkin, gue kan jadi sapi loro ning omah. Lebih keren dibanding sahabat. Setarem kan wis duwe donya. Kangkang kan dua sapi loro itu Tegal. Dhisik Nabi bisa merubah semua minlah saya wala madata tanpa fatwa itu tanpa mata. Cuma mirmu kan kasus semua seluwe akeh timbang materimu. Iku semare apot kan kasusnya lebih besar. Orang kasusnya apa? Wong tuamu ora percaya. Kok zaman mondok bodan-bodoni. Iku khataman tuh kitab. Jadi wong tua itu mulai kasus. Wah, engko bojomu ya ora ngandel. Kau terakhir bojomu ngerti kowe rapi cah iku mergo pacar terakhir ora kok sing paling mbok senengi tegir. Bojomu ngerti jare ora seneng aku to. Rono-rono ditolak aku digawe alter. Nanti kene pertama kali wis konangan bojomu ora iso loyal mergo ngerti nek alter. Wis wong tuwa ora percaya bojo. Wis angel ngawiti dakwah nek ngono. Min umatin saya umat dia kang umat apa dulu mami ada umat aneh dan sange teratur wal waktu silang ijen kuluru mukjizat yang jadi Nabi itu memulai dakwah dari mempersatukan Arab yang dimana orang Arab itu abadul umat paling jauh dari ketertiban dan kebersatuan, tapi Nabi itu merubah orang Arab yang seperti itu jadi umat yang wasaton, umat yang solid, yang hebat. Kabeh itu kuluru mukjizatun zahir, semua itu mukjizatun zahir. Wong kok iso mempersatukan wong Arab angel yang jenenge wong Arab. Ada utawi fikih dan jati Nabi ala dual khariji ing musa sing nyata. Adif nambah sira ila dalika. Adif nambah ono sira aisid. Bahasa Arab saniki nak darane tambahan adif. Adif itu mana napa? Nambahkan. Adif nambah ono sira ila dalika. Contoh itu coba kamu tambah lagi. Buat tambahno jihadul azim ing jihad Nabi azim kita alimin asab ing dalam ulang para sahabat wa tadribim lan didik wa tarbibi wa iqamatil hujjati alaihim. Jadi Nabi tidak sekedar melatih perang fisik, mereka dilatih kemampuan berargumen, cara mengajar. Di kemampuan mengajar juga penting karena misalnya saya punya kemampuan mengajar, jika kamu punya semangat jihad. Tapi apa artinya kalau kamu tidak punya kemampuan mengajar yang bisa memasifkan gerakan-gerakan baik? Makanya Nabi harus pintar mengajar dan orang menjadi paham dan umatnya juga punya kemampuan mengajar. Ya, misalnya itu beda kiai nerang norai iso membawa kebenaran tapi nerang norai iso ngerujuk nondomir yang bingung. Terus kitab itu angel dibaca kowe tambah jadi angel. Nah kayak kiai ngono. Kitab wis wahab wis angel dibaca dene tambah. Kalau nanti seperti uang sudah, terus kita bijinan tak terus aku. Kalau nak bawa jenat jadi gampang cangkem. Ngajar ya udah. Anak kiai kan dipengaruh kan gara-gara itu. Dia itu bener, tapi nak nerang bolet tira karo. Akad dari bahasa apa? Akad bolet. Ya dulu Nabi itu. Aku contoh paling gampang ini Khalid bin Walid. Itu nak ngedono luar biasa Khalid bin Walid. Jadi Nabi zaman Sugeng nak ngelatih sahabat. Masyhur nanti. Kalau dia nak kalah dengan ini pertama diwari bapak diulang. Jadi kalau bisik sahabat nak nyanyi di zaman bisik kunani kuno nganti saya. Wa malam yamut sayfi mata biwiri ta'addad bil asbab wal maut wahid. Wa man lam yamut bisayfi, orang yang enggak mati karena juga Allah ya tetap yamut biwiri. Orang yang enggak mati karena pedang ya tetap mati. Nganggo liyane pedang. Jandane kowe nek mati kowe pedang ya tetap akhirnya lumayan keren mati dia. Jadi kira-kira makanya terus ada kemampuan tarung ya, tapi tentu tadi jangan kayak teroris ya kalau kita diperang. Sehingga ketika Khalid bin Walid ketemu petarung Romawi itu petarung hebat. Khalid bin Walid itu done gara-gara
wa sa'ajirukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat bal asad. Kita akan bawa pasukan yuhibbunal mauta, mereka pecinta kematian kama tuhibbunal hayat, bagaimana kalian mencintai kehidupan, bal juga asad, bahkan lebih dahsyat. Wahir pasukan Romawi wong sawong nekat iki. Saya bawa pasukan yang mencintai kematian kayak kalian mencintai kehidupan, bahkan lebih. Iku rai-rai, misalnya salah rai-rai elek siap mati. Wah, akhirnya Romawi teman ya mung sawong nekat, repot sawong nekat. Lah itu kan tidak semua orang punya kemampuan menjelaskan apa? Ngedono. Nah, misalnya terus kue gue kebenaran lah terus omongan gagak apa kira-kira juga dari akan kiai kan orang mau kafir kan wah ini culun-culun pion-pion kan baca aji hukum fi aqwamin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat balwa asyad. Lalu bisa sahabat-sahabat ketika satu Mu'ad Nabi waktu mimpin perang keluaran musuh 10.000 dia mau tolong akhirnya musuh tapi sabun deh keluaran sahabat tolong cemen musrana nabi musuh 10.000 di rumah akhirnya di apa saat juga ada pidato saat nabi pidato innalladzi tantaziruna lafi amami, yang kamu tunggu-tunggu itu apa? Al-mauta ala syahadah, ini sudah di depan kami. Mulai dulu kamu perang itu, kita dulu perang zaman Nabi apa karena ingin menang? Kamu kan ingin syahid, sekarang ada di depan kamu malah bejeng, taruh, ya menang akhirnya. Gara-gara itu sahabat itu punya kemampuan itu. Makanya Nabi itu selain mengajarkan perang fisik juga tadrib, tahdid, iqamatin hujjat watak dinihi, memahamkan itu kan tidak gampang apa? Gampang. Kayak wow, tasawuf itu apa? Tapi setelah gue ngerti ternyata tasawuf boleh rileks, boleh. Kan terus gak pecundang. Tentu ilmu tasawuf itu nggak salah, yang salah yang aplikasi nomor, yang salah yang tasawuf itu tidak salah. Tapi akhirnya jadi ini ngono, nggak sinau tasawuf terus, bener bang Syafi'i. Esok sinau awan itu rontok. Lalu ngaji neng pakai takrib lu nak wong suga mudani apa konon keluarga nak sedengan mudun wanis pun nak kira minimal wajib sak mud nak bojomu utang tonggo minangka gainan ala zaujiyah lho untuk kan betul bojomu kok blojo utang tonggo minangka gainan ala zauj senajan terus sing utang sing itu terang nongon untuk urip numpang bojo iso ndogekno kopi mau dari bos di kucu alim itu rumah ben baru kabar kambakmu dia tuh kriminal itu kalau kalau di sana ngono nek mati ya kalau zaman melarat nih Yogyo udah jual kicang jadi kalau nanti kesel tapi santai nih pegangan kalau trene lagi semuanya dek rene tak kan wah termasuk apian pangeran kesuwan oleh ngumpul lagi saiki ya saiki keren itu urip ora ya. Coba lino berubah hukumnya pengenan lo nang andel. Soalnya wong lanang cukuman berubah hukumnya pengenan. Pengenan tempat rijalu. Soal gue ditakdir bojomu apian sugih kowe dikai. Iku takdir tapi gak hukum. Tetep kemangan haram. Hukum mbek takdir ku beda. Ya hukum ngene. Kalau ada cawe doa ayo sulak tetap haram. Soal liwat yang ada perlu takdir. Tapi hukumnya tetap haram. Jadi kemangan dunia itu tetap haram. Cuma terdiri bojo mafia ini gak apa-apa mas mangan. Jajal ki inovatif dolak bengok-bengok. Wong matute dikakno kowe kon buruh nyupir ngeterno ora kok. Jadi satpam ada sapa? Satpam. Lagi bukti nara dikakno kowe jajal go mbek munatab kedring go mbek kanca-kancamu tok. Pas dene buta go mbek kancamu agak nyanyi. Maksudnya ketika Innova kon nyupir kon jogo ngeter-ngeter ora mbok go mbek kancamu. Wis jenenge KI ta. Buruh no. Itu anak kijangem dewi kan tuh menangguh konco tenang, keluyuran jo tenang. Pura-pura dia berdiri, marah nih, orang kawamu. Pengiran ada orang kau imun tapi kawamu itu sifat mubalah. Banget tanggung jawab. Orang yang mau tanggung jawab, banget tanggung jawab.
Bima fadla wa ba'dhum wong lanang disifat lebih sing ala wong wedok. Kare peparuh. Wa kafir wa bima anfaqu min amwalihim itu paling parah. Lan ngapakoi nganggo dunyane sing lanang. Engko takokno aku paling bento nak him domir mudzakkar. Yo takokno aku paling bento. Wis paling bentone bento. Nak him ora iso dikilah mesti domir mudzakkar. Dadi nak mangan nganggo dunyane sing lanang. Kandani kita tahu kon gawe domir. Ma'ata laki Wata fajiyati al-munafiqina al-mukhalidina lokang nyampuri kabeh marina fi sidakhil Madinah. Dan Nabi punya kemampuan jihad bahkan ngadepi Yahudi sing bersembunyi, sing pura-pura baik di dakhil Madinah. Jadi Nabi itu hebat melawan musuh yang dohir yang punya kemampuan, melawan musuh penyusup jadi kemampuan. Dan kemampuan itu ditularkan kepada sahabat. Nabi ngadepi al-munafiqin wal al-mukhalidina fi dakhil Madinah. Semal alafati quluhum ngadepi wong taklukan mijubatil arab. Nabi ada kemampuan naklukno wong wangkot. Wong desa-desa ora wangkot. Iku Nabi ada kemampuan nglatih wong wangkot. Santri-santri desa ora yo wangkot. Ora wangkot piye? Wis medhit nyane tablek kiai malah takok. Ora mikir kiai, mas kiai wis sugih lha apa dipikir. Medhit di alasan. Jane ora usah ngono, nak medhit ora usah di alasan. Kene apa ora tau ngaturi kiai. Aku dhewe buta kan ora usah di alasan. Aku sugih lha apa dipikir. Bisa-bisa ora ngono. Wis ora tau ngaturi kiai cek wangkot. Kiai wis sugih, bareng kiai parek pejabat. Wah enak kiai duwe ada tak entuk. Dadi wis ra salam templek, suudon, keliru. Berat ngono piye? Lha kok Nabi ada kemampuan ngelola jubatil Arab. Wong desa sing wangkot. Wes ngono cek Nabi di kemampuan ma'atalaki asrar risalati semertane nampa risalah sing rahasia. Nah LSM kan gak sekali mimpin wong ya serah atine ora tasawuf. Nah kan Nabi enggak dibalik kemampuan fisik ngelola mau macam-macam, beliau hatinya tetap ngelola asrarur risalah. Kiai alim yo kecakapan mimpin yo ono atine tetap ma'asrarur risalah, tetap duwe siri-sirine pangeran wa takmilis syara'i lan nyempurnakno sae wa nuzulil Qur'ani lan turune Qur'an wa tadwinihi lan membukukan Qur'an. Jadi Nabi itu memang luar biasa. Oke mimpin wong desa ora kuat. Tapi Nabi yo desa ora rumpe kok mimpin wong desa. Misale ge masjid, wong desa ati seneng itu masjid kudu apik, aja kalah mbek desa liya. Mbok lurusno iku dekne do mantel. Ora mbok lurusno nggih ge masjid apik kok saingan iki nggon ibadah apa nggon. Usah. Mbok loro ora trimo mutung apa? Mutung matane wong. Wah, bolak-balik dilaburi masjid tukaran, masjid apik. Daerah mriki wadah sampe bangun apa kok. Itu tak model tak tahu. Masjid apa yo apa lho. Jare Nabi wah kiamat masjid apik. Itu tak tahu bento, waduh mendingan tak anggap tak tahu bento. Itu rapi sini-sini wong. Ya usah mendingan ono sing ngapain bang 100 juta. Masjid daerah belah kata sing tuan kok. Wis tong desa repot. Ya tapi ya sebenarnya Nabi seninya seperti itu. Nabi ngelola wong desa. Jadi ono wong mbek Nabi dikai duwe akeh seneng Islam. Ono nak sing dikai tersinggung. Maliha ka aslam tu ya Rasulullah. Ada karena ini masuk sampai dungu ya Rasulullah. Kula dungakno mati syahid. Ya ono sing al-Arabu asadu kufran wa nifaqa wa ajdaru ala ya'lamu kama anzalallahu ala rasulih. Tugas berat mimpin orang desa berat. Itu dia semal mu'allafati qulubuhum min jubatil a'rab. Sangka wong desa-desa sing mantap. Lha yang awan-awan itu setengah rolas ku pertama wong desa-desa. Dekne dhewe nak ya mono digagu wong mok, tapi kok ora mikir nak gagu wong ku elek. Lha wis tenang ae. Asalamualaikum setengah rolas awan ya Allah. Ngono ora. Ngono kadang tau mondok, jadi watak jubatil a'rab iki. Ngono ku ora dijawab ya terus minggu kuwi ditamoni kon. Padahal dekne dhewe nak ya mono ya lae-lae nak ning omah. Wis ora wis terus rokokan ngono ngene iki. Lah Nabi yo ngalami ngono. Jenenge Bani Tamim desa-desa setengah rolas terus saiki setengah rolas kailulah napa? Nabi ditotok-totok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya salam ya Rasulullah. Nabi agak gak berkenan. Sampai 2 kali Nabi agak berkenan. Tapi Nabi karena kudu konafian tetap metu. Metu muni waalaikumsalam. Tapi sahabat yang akabir sahabat sudah tersinggung karena sahabat-sahabat enggak pernah sowan Nabi. Masyhur, enggak ada sahabat sowan Nabi kalau sudah di dalam.
Karena kalau di dalam itu milik keluar. Jadi kalau ingin sholat Nabi nunggu di musola, ini supah, ini teras. Karena Nabi kalau keluar ke musola berarti milik publik. Sekali di dalam berarti milik keluar. Itu yang akabirus. Kamu di sholat tetap di dalam langsung ngotak-ngotak. Assalamualaikum. Akhirnya Nabi meduli. Tapi pangeran yang tersinggung. Wong Nabi lagi pun beristirahat kok disowan. Soal itu soal innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Terus pangeran gawe aturan sopan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim kana khairan. Mestinya apa soal Nabi kan tadi ning masjid ning musala nanti Nabi yang keluar. Karena Nabi kalau keluar berarti milik publik. Kalau sekali yang dalam berarti milik keluar. Karena Nabi sudah sibuk. Paham ya? Emang bisa serah urusan. Jadi pangeran yang tersinggung. Wong sing notok-notok waktu istirahat itu aksar hukum layak dulu. Dasar gak diakal. Menunjukkan betapa sayangnya Allah mbak Rasul. Nabi jam istirahatnya jadi tunggu pangeran. Sampai innal ladina dan betapa hebatnya akabirus sahabat. Juga yang terakhir mencintai Nabi itu full. Mungkin Nabi sewan dengan Nabi Miyas. Ketakok halakum min hajah, apa kamu punya hajat? Yang punya hajat takok fakir, takok wa salunaka anil mahir. Kalau sing takok ya salunaka madain. Ini susu-susu nak takok Nabi unik. Betapa sahabat itu luar biasa loman. Itu nanti dia ada kalau dia rasul kalau lu kata tak kayak sinten mawon. Saya kira orang melarat lapor kiai sudah menengah. Bisa sahabat nanya aku ambil duit kok kondo, nggak kodang nggak, ambil duit kok. Ya lalu agama itu yuk gusti karena bina. Duit gua kadang tak kayak sinten mawon. Nabi orang gue kayak aku ya orang nabi. Tapi aku lemah anfak temen-temen. Ya prioritasnya menjadi anak di duit kayak wong tua kerabat. Sama ayat lantana rubro hatta tuntiku mengenai itu. Hari wong suge, Abu Ayyub Al-Ansari wong suge. Kondo ya Rasulullah, tangklet nonton tonggo-tonggo pulau harta yang paling saya cintai. Ternyata jenis berupa perkebunan paling indah. Ini ku pulau kayak jenengan. Dari Nabi rasa kayak aku, boleh keluarga musim marat. Jadi sahabat mengajari Nabi harta terbaik. Nabi sebagai Nabi ora kedua. Jadi podo penak ini apa? Penak. Jadi sahabat sangat ngapi. Jadi nunggu tenterasin Nabi. Itu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim kana khairan. Ada sakjane santri itu sowan kiai dikira-kira. Sowan Mbah Mun itu setengah orang. Sowan Mbah Mun itu mestine dikira-kira. Kalau ora termasuk santri kesayangan, kalau boten nanti sowan Mbah Mun dia nunggu jam yang wajar beliau menompo ibu yang ngenteni sing wis kadung nompo. Ya jam kan semua kiai pasti di jam wajar. Misalnya rakilah kan orang sepakat lah di jam wajar. Orang kiai pun kan orang sepakat ana jam wajar. Saya misalnya sore wong 200 bengi ora terlalu jauh. Saya nak untuk kaya lulah tengah itu isu misalnya ibu-ibu lagi masak. Anaknya lagi habis sekolah, terus ana wong assalamualaikum ibu yang kaget. Ngomah lagi nyapu, ngono nek pengen wangi nyapu rapo. Ngono ora dipikir santri ku. Itu gawan jufatil arab. Jufatil duwine sik umat apa? Duwine iki. Itu nak zaman Nabi pengiran sing tersinggung. Walau innal ladina ibadeh sahabat di mana gerono tarik sahabat mesti fil masjid. Mana gerono muhadatsah sama Nabi kabeh fil masjid. Mergo Nabi ketika di masjid berarti milik publik, no? Milik publik. Ini disebut aswan Nabi seperti ya ayyuhalladzina la tadkhulu buyutan illa ayyuhalladzina. Jadi la tadkhulu buyutan Nabi ke jogeman aswan Nabi illa ayyuhalladzina kecuali dipanggil. Kau nak kue jangan tokno jamin, misalnya Nabi pas asik be Aisyah juga, pas asik be Hasan Husain yo, soalnya pas rembukan be keluarga yo, nanti sahabat itu rasulan nanti ditim, balilah tadkhulu buyutan Nabi illa ayu, kecuali kamu diberi, kalau ndak ya ndak usah. Karena tadi ya Pak, Nabi ketika neng dalam kan, umumnya wong keluarga ya sayang bucu ya gak dia kadang sayang anak bucu, kadang macam-macam ya jenenge. Kemudian lagi ini melarat, lagi bakas cara bayar listrik, ambil bujurnya lagi tukaran, perkara belanja, terus assalamualaikum, tukaran nak tiket, malah tak ake menang lagi ini melarat, lagi tukaran perkara belanja, kalau tamu assalamu, enggak terus no,
Nah, agak ngerti. Lha iku Nabi iso ngelola min jubatil. Ya angel tenan. Ma'ata lagi asroril risalati semertane nampa ora asjare risalah wa takmili syara'i lan nyempurnakno syariat. Wa nuzulil Qur'an lan Nabi tetep untuk Quran kata dini lan membukukan Quran. Jadi maksud dari keliru tujuan Syiah nak Quran era Abu Bakar keliru. Zaman Nabi gempon ditaduwe napa? Zaman Nabi gempon ditaduwe. Jadi Abu Bakar ini mau ngumpulno naskah-naskah sing berserakan era Nabi. Jadi Nabi zaman wahyu undang Ubay bin Ka'ab kaya iki tulis. Kadang ketemu munafik sing nulis namun Badrun kabeh kon nulis. Nah, kabeh ku ben Nabi terus ditakok ning kotak. Kebetulan jadi mengkaromati Hafsah pilihane Nabi ditakok ning daleme Hafsah iku pangeran. Dadi Aisyah habbu nisa'in Nabi. Tapi sing terkait Quran dalam naskah iku ditakok Hafsah. Nabi ya rada unik iku keramate Sayyidah sinten Hafsah. Terus era Abu Bakar itu dibendeli, napa? Dibendeli. Jadi Abu Bakar dhewe mau urun bendeli tok, tapi tuduhan Syiah jare karangane Abu Bakar. Nah itu zaman Nabi mun ditaduwe napa? Masyhur. Jadi Nabi nek ana wahyu sing sering ditimbali tentu Zaid bin Thabit, ya sing sering ya. Tapi ya ndak semuanya Zaid bin Thabit. Setelah ditimbali kon nulis kutub agak. Wong kata batu Rasulillah zaman Nabi wis 12 pinten? Yang paling ahli ya Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah anak presiden, jadi pinter dokumen, pinter. Terus mau ana ayat loro sing orang yang mainstreamnya sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari di Abu Zaid. Abu Zaid, itu sing ngene ayat la qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Jadi sahabat itu, nah ketika itu berserakan fil hafal usbi wal hijarah era Abu Bakar dikumpul, apa? Iku wae Abu Bakar nyon sewu urung-urun milah-milah, apa urung-urun? Nah, era Utsman disempurnakan. Kok Utsman iku sing spesialis nangani Quran, sehingga mau ana khilaf iku urutane Anfal betok. Di Quran 114 surat, ya 114 surat sing ana khilaf mau baru amben apa? Dugaane Utsman dugaane Sayyidina Utsman Anfal baru aku sak surat. Hingga ora usah dipisah ben apa bismillah. Itu pikiran Utsman, saya ulang lagi pikiran. Nah tangan-tangan ya bener Utsman, mergo yasalunaka anil anfalu lillahi wa rasul. Nah karena tentang ghanimah, tentang perang Tabuk, perang Dzul Usrah itu dianggap satenya. Makanya ketika surat Anfal terakhir ya, innalladzina indarobuka bisa bikin lalu pilih di mana lagi kalau nggak sama terus. Akhirnya surat Anfal ya, buat kerobaka finafsika. Nah itu terakhirnya surat Anfal. Nah, ketika mulai baroah itu pikiran Utsman itu tak surat, no? Cuma dia ngeper ngendikannya ini. Aku raro, apa itu sak surat, apa orang surat. Yang jelas zaman aku ngaji Kanjeng Nabi, beliau gak maca bismillah. Padahal aku niteni akhir surat, nah beliau maca napa bismillah. Jadi era Utsman itu lebih sederhana oleh analisis. Ya tak balen mana. Itu era Utsman, pokoknya aku ngerti akhir surat, nah Nabi mau bismillah, tapi Nabi gak mau. Mulane wa adzunnuha annaha minha. Jadi aku nyongko paling baru aku bagian ton. Ketika Sayyidina Ali kuwasa, Sayyidina Ali masyhur ge statement gawe kajian ilmu terus saya ngomong gawe kajian ilmu. Mergo bismillah nazalat birrahmah. Surat Tobat nazalat bisa. Mulane ora pantes ditulis bismillah. Nah, kemudian yang dikutip ulama-ulama itu yang alasan itu, paham ya? Yang sering diulang-ulang karena bismillah nazalat birrahmah, surat Taubah nazalat bisah wal fadhihah, mergo ngelak-ngelak yang munah. Mulane ora pas dipasangi. Nah, kebetulan makalah Ali ini yang kemudian dipakai masif ulama-ulama. Tapi sebetulnya secara disiplin ilmu makalahnya Utsman itu lebih konsisten. Karena kalau itu masalahnya kan banyak ayat kita surat. Hanya ayat kita kan ada hanya surat Baroah. Apa? Ayat kita kan ada hanya surat Baroah. Makanya pengapalannya Sayyidina Ali ya benar min jihadin, Utsman juga benar min jihadin. Kalau Ali kan cara berpikir ya bismillah itu nazalat birrahmah. Ini kan bil fadhihah wasaf. Ya, makanya enggak usah apa? Enggak usah bismillah. Nah, cara pikiran Sayyidina Utsman ya enggak, memang itu satu paket dengan surat Anfal. Juga temanya enggak terus mirip. Akhir Anfal itu ya Anfal apa? Baru Anfal ya. Ini temanya kan podo persis cara pikirannya Sayyidina Utsman.
Ya Pak Lamu anna mawarin itu min syai'in ya perang Anfal. Terus perang Kuwabe. Terus terakhir ya kan ya ayuhan nabi kuliman fi aidikum minal asra. Terus waladina amanu ba'du hajaru faulani kumaul arhami ba'du maulamu ba'din fi kitabillah. Itu kan jadi intinya itu nah, makanya kan pikiran itu tidak Utsman itu aku ngerti nak akhir surat itu nak Nabi mau bismillah tapi itu Nabi kan kemudian Mbak Utsman gak itu apa? Utsman gak nulis itu alasannya mau tok karena Nabi tidak baca mulanya di Jalalan yang diterang walam tuktab al-basmalah isowai mergo Nabi nulis isowai mergo ini kan kafir jalan kan membuat sekian kemungkinan apa? Membuat sekian kemungkinan. Cuma kebetulan yang dianggap logis oleh para ulama Dawi Sidina Ali nanti ya. Karena Bismillah nazalat sementara itu nazalat bisa wal fatihah itu ngelak-ngelak yang munafik. Tapi kalau itu alasannya terus kayak mu'en itu mikir nak ngono nak mulai tengah-tengah wis sunat nah maca bismillah mergo wis gak pati kereng pangeran guri-guri kan wis gak pati kereng wis bakas halal tinggi. Tapi daripada milah-milah ngono kesuwen terus ada guru-guru kita khusus setor baroah rasa apa? Akhirnya anut. Yang jelas tadwinul Qur'an fi ahdi Rasulullah. Ora kaya tuduhane siapa tadwinul Qur'an fi ahdi Rasulullah. Abu Bakar mau ngumpul mulane judul nang Bukhari iki Jamul Qur'an. Mergo Abu Bakar mau urun wal mujahadati lan mujahadah wal mujahadati lan mujahadah atau apa nasab ujar hadza al-jihadul azim wa jihad wal mujahadatu lan mujahadah mu atau apa rofak kabeh ujar ati bila dalika jihadul azim wa jihad foto ae menawi macam nah sesuai ataf nak buka istilah barang gampang loh cara bahasa Arab ya orang wa itu Zaidan wa Amrun wa Amrun ya itu barang gampang ketika apa dan Quran ini ngoten bolak-balik pangeran ngebar atap kadang yo kaya ning akhir juz 6 lagi nerosikhuna fil ilmi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika terus gendinata wal muqimina shalat terus wal mu'minuna zakat wal mujahadatu lan mujahadatu wal mujahad wae ataf ana ngarepe ataf ya ataf nek ataf yo digawe kotak ibadah lan ibadah ada kotak kang berat lailan ing dalam waktu ini wana lan wal qiyam lan jumeneng dua hukum